Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Sim Hongbu bergegas pergi sambil menggandeng tangan Bi Eng yang sejak tadi diam saja. Cukang Bu dengan kakinya yang panjang melangkah lebar mendampingi Hongbu, mengantarnya sampai di tepi jurang. Aku harus melihatmu sendiri menyeberang dengan selamat, katanya lirih. Diam-diam Hongbu bersyukur dan berterima kasih. Agaknya pamannya yang dikenalnya amat jujur dan gagah ini meragukan kalau dua orang kakaknya akan berbuat curang dan karena dendam lalu berusaha melenyapkan Hongbu dan Bieng dengan misalnya membuat mereka terjatuh ke dalam jurang selagi melakukan penyeberangan melalui tali. Terima kasih, Susiok, terutama akan sikap Susiok yang tidak marah kepada Teco. Pendekar tinggi besar itu tersenyum dan menghela napas. Tak tahulah, Hongbu. Aku menghargai sikapmu yang memegang teguh perjanjian, akan tetapi kalau sudah menyangkut nama dan kehormatan, orang dapat berbuat apa saja dan aku tidak tahu lagi mana benar mana salah. Kalau dipikir, bukankah mati-matian memegang janji juga merupakan usaha mempertahankan nama dan kehormatan? Nah, selamat jalan, mudah-mudahan segalanya akan dapat berakhir dengan baik kelak. Selamat tinggal, Susiok. Sim Hongbu lalu mengajak muridnya meloncat ke atas jembatan tambang yang sudah direntang. Mereka berlarian menuju ke seberang, dan pada saat itu, dari balik batang pohon muncul dua bayangan orang yang bukan lain adalah Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Mereka melihat adik mereka Cukang Bu, berdiri di tepi jurang dan keduanya menyelinap pergi lagi tanpa mengeluarkan kata-kata. Ayah, bagaimanapun juga, aku tidak rela kalau Houji menjadi murid orang Shikam itu. Kalau ayah tidak mau pergi mengambilnya, biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk mengajaknya pulang. Pek In berkata. Wanita ini berwajah pucat sekali dan matanya merah karena banyak menangis. Ia menghadap ayahnya di guha pertapaannya. Ia pula yang kemarin dulu mendahului suaminya, menghadap ayahnya dan melaporkan tentang tindakan suaminya yang amat tidak disetujuinya itu. Ayahnya dan pamannya terpengaruh sehingga begitu Hongbu dan Bieng muncul, kedua orang tua ini sudah menghadapinya dengan hati dicekam kemarahan. Dan kini, setelah Hongbu pergi bersama Bieng, Pek In menghadap ayahnya lagi dan merengek, minta agar ayahnya suka pergi mengambil Sim Hou dari tangan keluarga Kam yang dibencinya. Baiklah, memang aku sendiri pun berpikir bahwa Sim Hou harus diajak pulang. Kami ingin menggemblengnya dan dia akan menjadi seorang yang lebih lihai daripada ayahnya. Dialah kelak yang akan membersihkan nama keluarga kita, jawab kakek itu dengan suara mengandung kekerasan dan ketegasan. Panggil pamanmu Cukang Bu ke sini. Ketika Cukang Bu datang menghadap kedua orang kakaknya, Chu Han Bu berkata bahwa dia dan Chu Seng Bu hendak pergi menyusul Sim Hou dan mengajak pulang anak itu, dan dia memesan agar Cukang Bu menjaga lembah baik-baik. Akan tetapi, Toako. Bukankah Houji telah diserahkan kepada Kam Hong dan yang menyerahkannya adalah ayahnya sendiri? Cukang Bu membantah, maklum bahwa kepergian kakaknya itu berarti hanya akan memperdalam permusuhannya dengan keluarga Kam saja. Akan tetapi, aku adalah ibu kandungnya, Paman. Aku berhak memintanya kembali dan dalam hal ini aku diwakili ayah. Sebagai kakeknya, ayah berhak mewakili aku untuk minta kembali Houji. Pek In berseru dengan nada suara penuh kemarahan. Ia pun tahu bahwa watak paman ketiga ini lain, dan dalam banyak hal, Cukang Bu condong kepada suaminya. Cukang Bu menggerakkan kedua pundaknya. Terserah kepadamu. Tentu saja sebagai ibunya, engkau berhak mengaturnya. Akan tetapi kalau yang menyerahkan ayahnya, dan yang meminta ibunya, hal itu sama saja dengan membuka borok di muka umum, membuat orang mengerti bahwa ada ketidakcocokan antara suami istri, kata Cukang Bu. Sudahlah. Samte. Kami sendiri tidak mempersoalkan itu, yang kami ingat hanyalah bahwa kalau kita menyerahkan Houji kepada keluarga Kam, sama saja artinya bahwa kita telah merasa jerih dan merasa tidak mampu menandinginya. Penyerahan Houji sama saja dengan tanda takluk. Karena itulah maka aku dan Jite akan pergi ke sana untuk memintanya kembali. Cukang Bu tidak dapat membantah, hanya merasa prihatin sekali ketika kedua orang kakaknya berangkat meninggalkan lembah naga siluman untuk pergi menyusul Sim Hou dan mengajak anak itu kembali ke lembah.
Dia dapat menduga bahwa tentu akan terjadi ketegangan di sana dan dia hanya mengharapkan saja agar kedua orang kakaknya yang sudah belasan tahun bertapa dan berlatih siulian itu kini memiliki cukup kesabaran untuk menjauhkan pertikaian baru. Dua orang tokoh lembah naga siluman itu melakukan perjalanan secepatnya. Mereka memiliki cukup bekal untuk membeli kuda yang baik dan melakukan perjalanan dengan membalapkan kuda mereka, ditukar di setiap tempat setelah kuda mereka kelelahan. Karena mereka hanya merupakan dua orang laki-laki setengah tua berpakaian pendeta, tidak ada gangguan di perjalanan dan akhirnya, pada suatu siang, tibalah mereka di puncak Bukit Nelayan, di sebelah selatan kota Pauting. Mereka langsung mendaki bukit itu dengan jalan kaki, meninggalkan kuda mereka di dusun sebelah bawah dan ketika mereka tiba di gedung tua tempat tinggal keluarga Kam. Kebetulan sekali saat itu Kam Hong dan istrinya sedang melihat murid mereka berlatih silat yang baru pada taraf gerakan dan geseran kaki membentuk dan merubah kuda-kuda yang dipergunakan dalam Kim Xiao Kiam Sut. Melihat munculnya dua orang laki-laki setengah tua berpakaian pertapa, Kam Hong dan istrinya memandang penuh kecurigaan, teringat akan malapetaka yang baru saja menimpa keluarganya. Tentu saja mereka merasa curiga karena mereka tidak mengenal siapa adanya dua orang ini yang melihat sinar mata mereka tentu sedang berada dalam keadaan marah. Kongkong. Sim Hou menghentikan latihannya, lari menghampiri dan berlutut di depan seorang di antara dua kakek itu dan seketika teringatlah Kam Hong dan Chi Xian siapa adanya dua orang kakek itu. Kiranya dua orang tokoh lembah naga siluman yang dahulu disebut lembah suling emas. Ai. Kiranya Jiwi Lo Cian Pui Kim Kong Sian Chu Han Bu dan Bu Eng Sian Chu Seng Bu yang datang berkunjung, kata Kam Hong sambil menjura dengan hormat, diturut oleh istrinya. Dua orang pertapa itu membalas penghormatan Kam Hong dengan sikap kaku, hanya mengangkat dan merangkap kedua tangan di depan dada sebentar saja, kemudian Chu Han Bu berkata dengan lantang. Kam Si Chu, kami datang untuk menjemput cucu kami Sim Hou dan mengajaknya pulang. Suami istri itu saling pandang dan bersikap waspada. Dari sikap dan nada suara kakek itu saja mereka berdua maklum bahwa dua orang itu datang bukan membawa iktikat baik, melainkan didorong oleh hawa permusuhan yang panas. Lo Cianwei, Sim Hou adalah murid saya dan dia datang dibawa oleh ayahnya sendiri. Kam Hong, kini Chu Han Bu tidak lagi berpura-pura sopan melainkan menurutkan kata hatinya yang panas. Mana mungkin ada keganjilan seperti ini? Mana mungkin keturunan keluarga Chu berguru kepada orang Shikam? Apakah kau kira kami sudah takluk dan tunduk kepadamu, sudah menganggap kepandaianmu paling hebat di dunia sehingga cucu kami harus menjadi muridmu? Ucapan itu sudah bernada menyerang. Kam Hong masih tenang saja, akan tetapi Bu Chi Xian yang memang memiliki watak keras, melangkah maju dan menudingkan telunjuknya ke arah muka tamunya. Orang Shichu, dengarkan baik-baik. Bukan kami yang membujuk Sim Hong Bu datang ke sini. Dia datang sendiri bersama putranya dan mengajukan pinangan kepada putri kami. Dan adanya putranya di sini adalah atas persetujuan kedua pihak untuk saling menurunkan ilmu kepada anak kita masing-masing. Kalau kalian datang mencari perkara dan mengajak berkelahi, bilang saja terus terang, jangan memakai kata-kata yang memutar. Siapa takut kepadamu? Chu Seng Bu juga membentak dan meloncat ke depan. Dia dan nyonya rumah sudah saling berhadapan, seperti dua ekor ayam yang berlagak hendak saling terjang. Akan tetapi Kam Hong maju memegang lengan istrinya dan dengan lembut menariknya mundur, sedangkan Chu Han Bu juga menyentuh lengan adiknya agar adiknya bersabar. Kami bukan datang untuk mengajak berkelahi walaupun kami tidak pernah akan mundur apabila ditantang. Kami adalah kakek Sim Hou, dan kami datang mewakili ibu kandung anak itu untuk mengajaknya pulang. Hanya itu saja keperluan kami dan terserah bagaimana kalian menyambut dan menanggapinya. Chi Xian hendak menerjang dengan kata-kata lagi, akan tetapi suaminya menyentuh tangannya dan Kam Hong mendahuluinya. Maaf Chu Lo Cianpue. Sebagai tuan rumah, tentu saja kami menyambut kunjungan Jiwi Lo Cianpue sebagai tamu dengan hormat dan senang hati. Mari, silahkan Jiwi duduk di sebelah dalam dan kita bicara dengan leluasa. Tidak perlu, terima kasih. Cukup di sini saja, karena keperluan kami hanya menjemput cucu kami, jawab Chu Han Bu yang masih bersikap kaku. Kam Hong tersenyum dan menarik napas panjang. Sesuka Lo Cianpue kalau begitu. Harap Jiwi suka mendengarkan dengan baik-baik. Di dalam urusan Sim Hou menjadi murid saya ini tidak terdapat sesuatu yang buruk dan tercela.
Bagi kami tetap saja buruk kalau seorang keturunan keluarga Chu berguru kepada orang Shikam. Chu Sengbu memotong. Kam Hong tetap tersenyum. Agaknya Jiwi lupa bahwa Sim Hou bukanlah Shi Chu melainkan Shi Sim, jadi yang berhak menentukan tentang keadaan dirinya adalah ayah kandungnya, Sim Hongbu yang menjadi sahabat baik kami. Sim Hou dibawa ke sini oleh ayahnya, dia diserahkan oleh ayahnya sendiri kepada kami sebagai penukar anak kami yang dibawa Sim Hongbu untuk dididik. Jadi jelasnya, engkau tidak mau menyerahkan Sim Hou kepada kami yang menjadi kakeknya. Begitukah? Chu Hanbu bertanya, nadanya menantang. Ada 3 cara untuk mengajak Sim Hou pergi dan kalau satu di antara 3 cara itu terpenuhi, dengan senang hati kami akan melepas Sim Hou pergi. Pertama, karena yang menyerahkan dia kepada kami adalah Sim Hongbu, maka biarlah Sim Hongbu sendiri yang datang menjemput dan memintanya kembali. Kedua, karena anak ini berada di sini sebagai penukar anak kami, maka kalau anak kami dikembalikan, boleh saja kedua anak itu ditukar kembali. Ketiga, kalau memang Sim Hou yang menghendaki sendiri pergi dari sini, tentu kami pun tidak akan mau menahan atau memaksanya. Nah, kami harap saja Jiwi Lo Cianpui dapat berpikiran luas dan bertindak bijaksana sesuai dengan nama besar Jiwi, dan tidak hanya menuruti nafsu kemarahan sehingga kelak dapat ditertawakan orang gagah sedunia. Chu Hanbu dan adiknya adalah orang-orang gagah dan tentu saja mereka dapat menerima ucapan itu dan dapat melihat bahwa Kam Hong sudah bersikap jujur dan adil. Kalau mereka tidak dapat menerima, berarti merekalah yang bocengli, tidak mengenal aturan, dan mereka akan berada di pihak salah kalau sampai terjadi bentrokan antara mereka. Akan tetapi, cara pertama menyuruh Sim Hongbu datang sendiri tidak mungkin, juga cara kedua menukarkan kembali 2 orang anak itu tidak mungkin pula, yang ada hanya tinggal cara ketiga. Mereka dapat membujuk Sim Hou untuk pulang dan kalau memang Sim Hou mau pulang, keluarga Kam tidak akan mau menahan atau memaksanya. Maka Chu Hanbu lalu menghampiri Sim Hou, mengelus kepala anak itu dan berkata dengan suara halus. Houji, cucuku yang baik. Ibumu menyuruh kami menjemputmu dan mengajakmu pulang. Ibumu selalu menangis dan rindu kepadamu, dan kalau kau pulang, aku sendiri yang akan menggemblengmu dengan ilmu-ilmu ciptaanku yang baru, yang tidak akan kalah dibandingkan dengan ilmu yang bagaimanapun. Marilah, kau pamitlah kepada tuan rumah dan ikut kami pulang ke lembah, cucuku. Sim Hou adalah seorang anak yang pendiam akan tetapi bukannya tidak cerdik. Mendengar ucapan kakeknya, dia tahu bahwa kakeknya hanya membujuknya. Selamanya, belum pernah dia melihat ibunya menangis. Ibunya adalah seorang wanita gagah yang pantang menangis. Mana mungkin sekarang ibunya begitu cengeng, menangis hanya karena rindu kepadanya. Dia tidak percaya. Dan tentang mempelajari ilmu, bukan dia tidak ingin menerima pelajaran ilmu-ilmu sakti dari kakeknya, akan tetapi setelah dia mengetahui untuk apa dan sebab apa dia belajar di bawah bimbingan pendekar suling emas Kam Hong, dia pun tidak mungkin dapat meninggalkan tempat ini tanpa setahu ayahnya. Dia dapat menduga bahwa tentu terjadi pertentangan antara ayahnya dan kakeknya, dan tentu saja dia berpihak kepada ayahnya. Sejak kecil, jarang dia bertemu dengan kakeknya, apalagi bergaul karena kedua orang kakeknya yang kini muncul selalu bersembunyi di dalam guha pertapaan dan tidak pernah bersikap manis kepadanya. Tidak Kongkong, katanya dengan suara tegas. Aku tidak mau pulang dan akan tetap tinggal di sini. Wajah Chu Hanbu menjadi merah. Anak bandel. Berani engkau membantah perintah kakekmu? Kongkong, aku tidak berani melanggar perintah ayah. Aku akan tetap berada di sini sampai ayah datang menjemputku. Harap Kongkong maafkan, kata pula Sim Hou dengan suara tegas. Kakek itu marah sekali, bukan marah karena penolakan cucunya, akan tetapi marah karena kembali dia merasa dikalahkan oleh Kam Hong. Jari-jari kedua tangannya meregang dan melihat ini, Kam Hong sudah siap-siap untuk melindungi muridnya. Tiba-tiba Chu Hanbu memutar tubuhnya, kedua tangannya bergerak ke arah 2 batang pohon yang tadi berada di belakangnya. Mereka memang berada di dalam kebun di mana Kam Hong melatih muridnya. Ciutut. Brak. 2 batang pohon itu tumbang dan runtuh, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Inilah satu di antara ilmu-ilmu baru ciptaan kedua orang kakek yang sakti itu. Diam-diam Kam Hong kagum sekali. Pukulan tadi memang hebat. Batang pohon yang kuat dan sebesar perut manusia itu sekali pukul remuk dan tumbang, apalagi badan manusia. Setelah merobohkan 2 batang pohon untuk memuntahkan kedongkolan hatinya,
Chu Hanbu lalu melangkah lebar pergi dari situ diikuti oleh adiknya. Kam Hong hanya memandang dengan sikap tenang, dan istrinya tersenyum. Sementara itu Sim Hou memandang dengan mata terbelalak karena terkejut melihat ulah kakeknya tadi. Sim Hou, lihat betapa saktinya kakekmu. Sayang dia pemarah. Kesaktiannya itu boleh kau tiru, hasil daripada ketekunan, akan tetapi pemarahnya itu jangan kau tiru. Nah, mulai sekarang belajarlah dan berlatihlah dengan tekun agar kelak tidak mengecewakan keluargamu, juga kakek-kakekmu itu. Dan mulai hari itu, Kam Hong menggembleng muridnya lebih tekun lagi dan pemuda remaja itu pun mengimbangi ketekunan gurunya dengan berlatih setiap ada kesempatan. Terjadilah perlombaan antara Kam Hong dan Sim Hong Bu dalam melatih murid masing-masing, seperti juga perlombaan antara keluarga Kam dan keluarga Chu. Akan tetapi bentuk perlombaan antara kedua orang pendekar sekali ini adalah perlombaan yang sehat, yang dapat membawa kemajuan kepada kedua pihak. Senja itu cerah akan tetapi tidak mampu menjernihkan batin orang-orang yang sedang melakukan perbuatan jahat itu. Senja yang cerah dan tadinya hening itu kini dikotori oleh teriakan-teriakan, tawa bergelak, dan jerit tangis. Segerombolan orang laki-laki yang rata-rata bersikap kasar, dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 40 tahun yang berkumis lebat sedang menyerbu dua rumah yang agak terpencil di luar dusun pada sore hari itu. Pihak tuan rumah mengadakan perlawanan yang sia-sia, karena beberapa orang pria dari dua keluarga itu dalam waktu singkat saja sudah roboh bermandi darah terkena bacokan dan tusukan golok gerombolan perampok itu. Kemudian, kepala gerombolan muncul dari rumah sebelah kiri, tertawa-tawa dan kedua lengannya yang berbulu dan besar-besar itu mengempit tubuh dua orang wanita dusun yang cukup cantik. Dua orang wanita itu menjerit dan meronta-ronta, namun mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri dari rangkulan kedua lengan yang kekar itu. Para anak buahnya bersorak dan tertawa-tawa ketika melihat pemimpin mereka menawan dua orang wanita itu dan teriakan-teriakan yang bernada kotor dan cabul terlontar dari mulut mereka. Di balik sebatang pohon besar, seorang pria muda mengintai semua peristiwa itu sejak tadi. Pria itu berusia kurang lebih 25 tahun, tubuhnya agak pendek namun tegap, mukanya putih dan matanya bersinar-sinar, pakaiannya mewah. Dia seorang pesolek muda yang cukup tampan dan yang sejak tadi mengintai dan diam-diam menjadi penonton ketika gerombolan perampok itu menjalankan aksi mereka merampok dua rumah yang terpencil itu. Rumah itu milik dua keluarga yang terhitung kaya di daerah itu, maka kini para anak buah perampok dengan gembira mengangkuti peti-peti berisi pakaian dan harta benda mereka. Ketika kepala perampok itu merangkul dua orang wanita muda yang meronta-ronta sehingga kaki seorang di antara dua orang wanita itu nampak keluar sampai ke atas lutut, pemuda pesolek itu memandang penuh gairah dan menggumam. Lumayan untuk hiburan malam ini. Kini para perampok keluar membawa peti-peti harta dan melihat ini, kembali pemuda pesolek itu menggumam. Lumayan untuk penambah bekal. Dia sudah membayangkan betapa malam ini dia akan menghibur diri bersenang-senang menggumuli seorang atau mungkin keduanya dari wanita itu, dan menambah isi buntalan pakaiannya dengan emas permata dari dalam peti itu. Orang muda ini adalah Lou Tek Chiang. Seperti telah kita ketahui, putra mendiang Lou Kaosu yang berhasil menipu keluarga Sumakian Li, bukan hanya diambil murid dan mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es, bahkan juga diambil mantu dan dia bahkan telah berhasil memperkosa putri pendekar Pulau Es itu, telah ketahuan dan nyaris tewas kalau saja dia tidak berhasil melarikan diri ditolong oleh gurunya, yaitu Jehua Xiao Okey. Kemudian, dia mengikuti Jehua Xiao Okey pergi ke puncak Bukit Nelayan untuk membantu suhunya yang hendak membalas dendam kepada keluarga Kam. Di tempat itu mereka bertemu dengan Hek Ih Moong dan seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, akhirnya Jehua Xiao Okey tewas di tangan Hek Ih Moong sendiri karena memperebutkan Bieng, sedangkan Lou Tek Chiang terpaksa melarikan diri. Semenjak kehilangan gurunya yang amat menyayangnya, yaitu Jehua Xiao Okey, Tek Chiang hidup bertualang seorang diri. Dia sudah tidak mempunyai keluarga dan kini keluarga Suma malah memusuhinya dan tentu akan selalu mencari-carinya untuk menghukumnya. Dia hidup seorang diri, merantau kemana-mana dan dari Jehua Xiao Okey, selain mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi, dia juga mewarisi kegemarannya yang amat merusak, yaitu kalau membutuhkan, tidak segan-segan melakukan pencurian dan setiap melihat wanita cantik, hatinya terpikat dan dia pun melakukan kebiasaannya yang terkutuk, yaitu mempergunakan kepandaian menculik dan memperkosa wanita yang disukainya.
Pada senja hari itu, tanpa disengaja dia menyaksikan segerombolan perampok beraksi menyerbu rumah dua keluarga. Dia menjadi penonton yang melihat peristiwa itu sebagai suatu kejadian yang lucu. Biarkan mereka itu bekerja untukku, pikirnya. Kalau mereka sudah selesai, dia tinggal turun tangan merampas dua orang wanita yang kelihatan montok dan cukup menarik itu dan merampas beberapa buah barang berharga. Ketika gerombolan itu sambil tertawa-tawa meninggalkan dua rumah yang sudah mereka rampok ludes dan hendak menghilang ke dalam hutan yang berdekatan dengan rumah-rumah itu, tiba-tiba saja Tek Chiang meloncat keluar. Gerakannya amat cepat, tahu-tahu sudah berada di depan kepala gerombolan yang berjalan di muka. Serahkan dua anak ayam ini kepadaku, bentak Tek Chiang dan tangannya sudah menusuk ke arah sepasang mata kepala perampok itu dengan totokan yang amat berbahaya. Agaknya pemuda ini bukan hanya hendak merampas wanita, akan tetapi juga ingin membikin buta kepala perampok itu dengan tusukan dua buah jari tangan kanannya. Wut! Tiba-tiba saja kepala perampok yang kumisnya tebal itu membuat gerakan meloncat ke belakang. Sambil tetap mengempit tubuh dua orang wanita itu, dia dapat membuat gerakan meloncat ke belakang sedemikian ringan dan cepatnya sehingga amat mengejutkan hati Tek Chiang. Orang yang dapat meloncat ke belakang secepat itu sambil mengempit tubuh dua orang berarti memiliki ilmu kepandaian yang tidak boleh dipandang ringan. Agaknya kepala perampok itu pun menyadari akan kelihayan pemuda yang hendak merampas tawanannya, karena tusukan jari tangan ke arah matanya tadi benar-benar amat berbahaya dan kalau kurang cepat sedikit saja dia meloncat, tentu kedua matanya telah menjadi buta. Marahlah dia dan dengan suara menggeram hebat, dia menggerakkan tangan kanannya melontarkan tubuh wanita yang dipegang tangan kanannya ke arah Tek Chiang sedangkan wanita yang dipeluk tangan kirinya dia lemparkan begitu saja ke kiri. Tubuh dua orang wanita itu melayang dan ini pun membuktikan betapa kuat tenaga kepala perampok berkumis lebat itu. Dengan mudah saja Tek Chiang menyambut tubuh yang melayang ke arahnya itu dan dengan lunak tubuh wanita itu dapat dirangkulnya. Kemudian dia menurunkan wanita itu yang segera lari menjauh dan menangis di bawah pohon dengan ketakutan. Pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat menyambar tubuh wanita kedua yang tadi dilemparkan tangan kiri si kepala perampok. Cara bayangan itu menyambar tubuh itu mengagumkan hati Tek Chiang, apalagi ketika dilihatnya bahwa yang menyambar tubuh itu adalah seorang pemuda berusia antara 20 tahun dan berwajah gagah. Pemuda itu pun menurunkan tubuh si gadis yang terculik, yang berlari menghampiri kawannya dan mereka berdua berangkulan sambil menangis. Kau? Si kepala perampok terkejut dan marah ketika melihat pemuda yang baru tiba itu. Sebaliknya, si pemuda juga memandang tajam dan tersenyum mengejek. Murid murtad, kiranya benar engkau yang mengotorkan nama Kunlun Pai, pemuda itu meloncat ke depan menghadapi kepala perampok berkumis tebal. Kepala perampok itu marah sekali dan cepat mencabut pedang yang tergantung di punggungnya, lalu menyerang pemuda baju hijau yang menghadapinya itu. Serangan itu dahsyat sekali, akan tetapi si pemuda dapat mengelak dengan gesitnya. Panghok, aku datang atas nama Suhu. Menyerahlah daripada harus kuwakili Suhu membunuhmu. Pemuda baju hijau itu masih mencoba untuk mengajak damai. Akan tetapi lawannya mendengus dan pedangnya berkelebat semakin dahsyat menyerang. Sing! Undaknya. Pemuda baju hijau itu mengelak sambil mencabut pedangnya dan kini terjadilah pertandingan yang amat seru dan menarik. Tek Chiang berdiri menonton dengan hati kagum. Tak disangkanya bahwa kepala perampok itu ternyata memiliki kepandaian yang hebat, ilmu pedangnya juga dahsyat. Akan tetapi pemuda baju hijau itu pun ternyata memiliki ilmu pedang yang sama gerakannya, bahkan lebih mantap dan lebih cepat. Dia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah saudara seperguruan dan melihat kelihayan pemuda baju hijau itu, Tek Chiang mengambil keputusan lain. Melihat betapa belasan orang perampok itu kini mencabut senjata dan bersikap hendak mengeroyok, dia pun menerjang ke depan. Perampok-perampok hina, kalian hanya mengotorkan dunia saja. Bentaknya dan sebagai seorang pendekar tulen, dia pun lalu menghadapi pengeroyokan belasan orang perampok itu dengan tangan kosong saja. Memang sukar mengatakan bahwa Tek Chiang seorang penjahat, walaupun dia jauh daripada seorang pendekar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan secara berterang. Kalau sekali waktu dia mencuri uang, hal itu dilakukan karena dia membutuhkan untuk bekal perjalanan, dan dia selalu tidak pernah meninggalkan jejak. Demikian pula kalau dia menculik dan memperkosa wanita, dia melakukannya tanpa ada yang melihatnya dan untuk menghilangkan jejaknya, bukan jarang dia membunuh wanita yang sudah dipermainkannya sampai puas itu.
Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa dia suka berhubungan atau berdekatan dengan kaum penjahat. Bahkan tidak jarang dia menentang kalau terjadi kejahatan, bukan karena tergerak hatinya menentang kejahatan itu sendiri, melainkan karena dia ingin mencari kepuasan dengan anggapan sendiri bahwa dia adalah seorang pendekar. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang keluarga pendekar Sakti Suma, keturunan para pendekar Pulau Es. Kecondongan untuk mencari nama dan kehormatan bukan hanya merupakan penyakit yang diderita Lau Tek Chiang ini. Keinginan agar dianggap sebagai seorang baik, orang pandai dan yang serba menonjol merupakan penyakit kita semua, walaupun kadang-kadang sifat itu kita lakukan di luar kesadaran kita sendiri. Kita sukar menghentikan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sesungguhnya menjadi cara untuk mencari atau mencapai kesenangan. Akan tetapi di samping itu, ada hasrat dalam batin kita untuk dianggap sebagai orang baik tanpa cacat. Inilah sebabnya mengapa para koruptor condong untuk menjadi penderma paling royal. Bahkan orang yang dianggap paling jahat sekalipun, di lubuk hatinya merindukan kehormatan dan nama baik ini. Maka terjadilah konflik dalam batin antara kenyataan yang ada dengan keinginan yang kita dambakan. Kalau saja pelaku kejahatan mengakui kejahatannya lahir batin, maka dunia dan kehidupan ini agaknya akan menjadi berbeda. Kita condong untuk membela perbuatan kita, memulasnya agar nampak tidak kotor, bahkan kita selalu mengingkari semua perbuatan buruk kita, hanya karena ingin memenuhi hasrat hati, yaitu ingin dianggap baik dan terhormat itulah. Maka timbullah kepura-puraan, timbullah kemunafikan. Perbuatan yang oleh umum dianggap baik bagaimanapun juga. Kalau hal itu dilakukan karena ada pamrih ingin dianggap baik, maka perbuatan itu adalah suatu hal yang kotor dan palsu, yang munafik dan karenanya jelas tidak baik lagi. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak dinilai sama sekali oleh pelakunya, perbuatan yang wajar, perbuatan yang dilakukan dengan dasar cinta kasih sehingga perbuatan itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada sebab akibatnya, tidak terikat karma. Perbuatan berdasarkan cinta kasih adalah wajar. Tidak melepas atau menanam budi, tidak menimbulkan dendam, tidak ditumpuk dalam ingatan, dan selesai sampai di saat itu saja. Pemuda berbaju hijau itu pun kaget dan girang melihat munculnya seorang pemuda tampan yang mengamuk dan menghadapi pengeroyokan anak buah perampok yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan itu. Dia pun kagum karena segera dapat melihat betapa lihainya pemuda bertangan kosong itu menghadapi para pengeroyoknya yang semuanya bersenjata. Perkelahian antara pemuda baju hijau itu sendiri melawan kepala perampok tidak berlangsung terlalu lama. Betapapun lihainya kepala perampok itu, menghadapi si pemuda baju hijau, dia kalah cepat dan kalah tinggi tingkatnya, kalah segala-galanya. Dalam waktu kurang dari 50 jurus, pedang di tangan pemuda baju hijau itu sudah menusuk leher lawannya yang roboh dan tewas seketika. Ketika pemuda itu menyimpan kembali pedangnya dan menoleh, dia melihat betapa belasan orang perampok itu semua sudah roboh dan tewas, sedangkan pemuda tampan itu sedikit pun tidak terluka, bahkan pakaiannya yang mewah itu sama sekali tidak kusut atau kotor. Pemuda itu kini berdiri memandang kepadanya sambil tersenyum. "Ilmu pedangmu hebat sekali, sobat," kata Tek Chiang memuji. "Engkaulah yang berilmu tinggi sehingga dapat mengalahkan pengeroyokan para perampok dengan tangan kosong saja." Pemuda baju hijau itu balas memuji. Tek Chiang tertawa, girang dan bangga karena dipuji. "Ah, dibandingkan dengan ilmu pedangmu, apa artinya kepandaianku? Kalau tidak salah, ilmu pedangmu itu adalah ilmu pedang dari Kunlun Pai, benarkah? Sudah lama aku mengagumi ilmu-ilmu silat Kunlun Pai dan baru sekarang aku bertemu dengan seorang ahlinya. Perkenalkan, sobat, namaku adalah Lau Tek Chiang." Tek Chiang memberi hormat yang cepat dibalas oleh pemuda itu. "Engkau adalah penolongku, Lau Toako dan terima kasih atas bantuanmu. Namaku adalah Pou Kui Lau. Dugaanmu memang tepat karena aku adalah murid Kunlun Pai, akan tetapi sama sekali bukan tokoh ahli." Para pembaca tentu masih ingat akan nama ini. Pemuda baju hijau itu adalah Pou Kui Lok, pemuda murid Kunlun Pai yang pernah mencari Hek Ih Moong untuk membalaskan kematian gurunya, yaitu Yang Ih Chin Jin yang dahulu tewas oleh Hek Ih Moong. "Ah, Pou Laute, kalau orang yang sudah pandai ilmu pedang seperti engkau ini masih bukan ahli, lalu yang ahli yang bagaimana? Jangan terlalu merendahkan diri. Akan tetapi, kalau tidak salah kepala perampok itu memiliki ilmu dari Kunlun Pai pula. Benarkah?" "Benar, dia adalah seorang murid Kunlun Pai yang murtad dan tersesat.
Aku diutus oleh para pimpinan Kunlun Pai untuk mencari dan menghukumnya. Dia cukup lihai dan anak buahnya juga rata-rata pandai ilmu silat. Untung ada engkau yang membantuku. Akan tetapi marilah kita antarkan dulu dua orang nona itu pulang dan membawa barang-barang rampasan itu kembali ke keluarga mereka, baru kita bicara dan mempererat perkenalan. Baik, kita harus menolong mereka tidak kepalang tanggung, kata pula Tek Chiang dengan sikap gagah. Dua orang muda itu lalu menghampiri dua orang wanita yang masih berlutut menangis. Sudahlah, nona-nona, jangan menangis. Lihat, semua penjahat telah kami bunuh. Sekarang mari kami antar pulang dan kami bawakan barang-barang keluarga nona yang dirampok. Dengan sikap ramah Tek Chiang menghampiri mereka dan dua orang gadis itu pun menghentikan tangis mereka dan ketika mereka melihat bahwa semua penjahat telah tewas, keduanya menjatuhkan diri berlutut di depan Tek Chiang. Kami mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Tai Hiap. Tek Chiang tersenyum. Kebanggaan seperti hendak meledakkan dadanya. Kadang-kadang, kegembiraan yang timbul karena kebanggaan ini lebih nikmat daripada kalau dia memperkosa wanita. Ah, bukan hanya aku seorang yang turun tangan, Nona. Kami dua orang Shipou dan Shilou tidak akan membiarkan kejahatan merajalela di dunia ini, katanya dengan sikap orang yang berhati lapang dan pandai merendahkan hati. Dua orang muda itu lalu mengangkut semua barang rampokan, kemudian mengawal dua orang gadis itu kembali ke rumah mereka yang tadi dirampok. Dan di tempat itu mereka disambut ratap tangis, bukan hanya karena bersyukur melihat mereka pulang dengan selamat membawa semua barang yang dirampok, akan tetapi juga karena terlukanya para anggota keluarga laki-laki yang tadi melakukan perlawanan. Kui Lok dan Tek Chiang tidak berlama-lama di tempat itu. Mereka segera meninggalkan keluarga itu tanpa memberi kesempatan mereka berterima kasih, sesuai dengan watak para pendekar yang tidak mengharapkan balas jasa atas pertolongan yang mereka berikan kepada orang-orang yang dilanda malapetaka. Demikianlah perkenalan yang terjadi antara dua orang muda itu. Ketika Po Kui Lok mendengar bahwa pemuda yang lihai itu adalah murid pendekar sakti Sumakian Li keluarga Pulau Es, kekagumannya bertambah dan dia pun mempersilahkan Tek Chiang untuk singgah di Kunlun Pai cabang kota Tungkeng yang meliputi cabang perguruan silat ini di daerah tengah, di mana Kui Lok kini tinggal bersama para Tosu yang menjadi pimpinan kuil Kunlun Pai cabang Tungkeng itu. Kui Lok ingin lebih mempererat persahabatannya karena sejak lama dia sudah mendengar tentang keluarga Pulau Es dan merasa kagum sekali. Juga para Tosu Kunlun Pai merasa gembira sekali dan kagum ketika mendengar bahwa pemuda yang pesolek itu adalah murid keluarga Pulau Es. Tek Chiang telah tinggal di kuil itu selama 3 hari ketika pada pagi hari keempat, Hong Tan Tosu, ketua kuil itu, seorang Tosu tinggi kurus berusia 65 tahun, yang sejak pagi tadi keluar kuil, kembali membawa dua orang tamu. Dan dua orang tamu itu adalah Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Seperti kita ketahui, dua orang sakti dari lembah naga siluman ini baru saja kembali dari puncak bukit nelayan di mana mereka menanggung kecewa dan malu karena tidak berhasil membawa pulang cucu mereka, Sim Hou. Dengan hati kesal mereka menuju pulang dan di kota Tungkeng mereka berdua bertemu dengan Hong Tan Tosu. Tosu Kunlun Pai ini dahulu, ketika masih berada di Kunlun San, pernah bertemu di lembah keluarga Chu sehingga dia mengenal baik keluarga Chu. Maka, ketika bertemu dengan dua orang sakti itu, dia merasa gembira sekali dan mempersilahkan dua orang kenalannya itu untuk singgah di kuilnya. Chu Han Bu yang sedang kesal hatinya menerima undangan ini, maka mereka lalu mengikuti Hong Tan Tosu mengunjungi kuil Kunlun Pai. Dan disinilah dua orang tokoh lembah naga siluman itu bertemu dengan Po Kui Lok dan Lou Tek Chiang. Kebetulan sekali pada saat itu, ketika dua orang sakti memasuki kuil, mereka melihat dua orang pemuda itu sedang berlatih silat di dalam kebun di samping kuil. Sebagai ahli-ahli silat tinggi, dua orang kakak beradik Chu itu segera merasa tertarik sekali karena sekali pandang saja maklumlah mereka bahwa dua orang muda yang sedang berlatih silat itu memainkan ilmu-ilmu silat tinggi. Dua orang muda itu adalah Kui Lok dan Tek Chiang. Mereka telah menjadi sahabat karib dan pada pagi hari itu, atas usul Kui Lok, mereka berlatih silat bersama. Melihat gerakan Kui Lok, dua orang tokoh lembah naga siluman itu mengenal ilmu silat Kunlun Pai dan mereka kagum karena pemuda itu memiliki gerakan yang amat ringan dan kuat. Akan tetapi mereka terbelalak memandang dan memperhatikan gerakan Tek Chiang. Pemuda ini memainkan ilmu silat yang aneh dan hebat. Apalagi ketika terasa oleh mereka betapa dari kedua tangan pemuda ini menyambar hawa yang berubah-ubah, kadang-kadang dingin kadang-kadang panas.
Hong Tan Tosu yang menemani mereka, melihat kekaguman dua orang sakti itu, lalu berkata lirih. Orang-orang muda sekarang bertambah hebat saja, akan kalah kita yang tua-tua ini. Hong Tan Tuyu, siapakah mereka ini? Tanya Chu Han Bu dengan hati tertarik. Yang berbaju hijau itu adalah Po Kui Lok, Sute Pinto sendiri dan dia memang sudah mencapai tingkat tertinggi di dalam perguruan kami. Yang kedua itu bukan orang sembarangan. Namanya Lau Tek Chiang dan dia adalah murid Sumakian Li, pendekar Pulau Es. Ah! Chu Han Bu dan Chu Seng Bu menahan seruan mereka dan memandang kagum. Pantas saja pemuda itu demikian lihainya, tidak tahunya murid pendekar Pulau Es. Pada waktu yang bersamaan, kakak beradik ini saling pandang dengan gejolak hati yang sama. Alangkah baiknya kalau mereka bisa menarik dua orang pemuda perkasa itu sebagai ahli waris baru mereka yang akan mewarisi ilmu-ilmu silat keluarga Chu dan kelak menjunjung tinggi nama keluarga Chu. Setelah mereka duduk di dalam, Chu Han Bu langsung saja menyampaikan keinginan hatinya kepada sahabatnya. Tuyu, melihat gerakan dua orang muda itu, hati kami amat tertarik. Kebetulan sekali kami memang sedang mencari orang-orang yang agaknya tepat untuk mewarisi semua ilmu kami, yang lama maupun yang baru saja kami ciptakan, dan kami melihat bahwa dua orang muda itu agaknya tepat dan berjodoh sekali. Bagaimana pendapatmu andai kata kami mengajak mereka ke lembah kami untuk menerima ilmu-ilmu silat keluarga kami? Mendengar ucapan ini, sejenak Tosu itu terbelalak penuh keheranan. Dia sudah mengenal benar keluarga Chu ini yang selalu merahasiakan ilmu-ilmu mereka dan tidak akan menurunkan kepada orang luar, maka pernyataan tokoh nomor satu dari keluarga Chu itu tentu saja amat mengherankan hatinya. Dia pun sudah mendengar bahwa keluarga Chu tidak memiliki keturunan laki-laki, akan tetapi sudah mempunyai seorang mantu yang lihai sekali dan kabarnya mantu itu yang telah mewarisi ilmu-ilmu keluarga Chu. Kenapa sekarang mendadak Kim Kong Sian ini menyatakan hendak mewariskan ilmu-ilmu keluarga Chu kepada orang luar? Akan tetapi, wajahnya segera berseri gembira ketika teringat bahwa yang dipilih adalah Sutenya sendiri. Ah, entah bintang apa yang menerangi nasib Sute. Dia berseru gembira. Tentu saja dua orang muda itu beruntung sekali kalau dapat terpilih menjadi murid-muridmu, Chu Tai Hiap. Biar Pinto panggil mereka datang. Tosu itu sendiri segera bangkit dan meninggalkan dua orang tamunya untuk memanggil dua orang muda yang sedang berlatih silat di kebun. Setelah Tosu itu pergi, Chu Han Bu berkata kepada adiknya. Bagaimana pendapatmu, Jite? Chu Seng Bu mengangguk-angguk. Aku setuju sekali, Toako. Agaknya merekalah yang amat tepat menjadi ahli waris kita yang kelak akan menghadapi orang-orang yang hendak meremehkan nama kita. Apalagi mereka itu yang seorang adalah murid utama Kunlun Pai dan yang kedua bahkan murid keluarga pendekar Pulau Es. Tepat sekali, jawab adiknya. Keduanya diam-diam merasa girang sekali. Memang pilihan mereka tepat. Dengan mengangkat murid dua orang muda itu, sedikit banyak Kunlun Pai dan keluarga Pulau Es akan berdiri di belakang mereka dan kalau sudah begitu, siapa berani meremehkan mereka? Tak lama kemudian, Hong Tan Tosu datang kembali ke dalam ruangan tamu diikuti dua orang muda yang tadi berlatih dan kini masih basah berpeluh leher dan muka mereka. Keduanya sudah mendengar secara singkat pemberitahuan Hong Tan Tosu bahwa dua orang sakti dari lembah naga siluman datang dan tertarik kepada mereka, dan mengambil keputusan untuk mewariskan ilmu-ilmu sakti dari lembah itu kepada mereka. Tentu saja dua orang itu terkejut dan heran juga. Terutama Po Kui Lok yang sama sekali tidak pernah membayangkan akan berguru kepada orang lain kecuali Kunlun Pai. Akan tetapi diam-diam Lau Tek Chiang merasa girang bukan main. Dia tahu bahwa dirinya mempunyai banyak sekali musuh-musuh yang amat lihai, terutama sekali keluarga Pulau Es, maka kalau dia dapat mengumpulkan ilmu-ilmu tinggi sebanyaknya, berarti dia akan lebih mampu membela diri. Ah, Po Laute, sungguh kita beruntung sekali, katanya sambil memegang lengan Kui Lok. Aku sudah mendengar nama besar keluarga Chu dari Himalaya itu, dan kalau kita dapat mewarisi ilmu-ilmu mereka, sungguh kita memperoleh keuntungan besar. Akan tetapi, Kui Lok memandang kepada suhengnya dengan sinar mata ragu-ragu. Agaknya Hong Tan Tosu dapat menduga pikiran Sutenya. Po Sute, jangan khawatir. Setiap orang murid Kunlun Pai memang dilarang berguru kepada orang lain, akan tetapi kalau sudah mendapat perkenan orang yang berhak, dan mengingat bahwa keluarga Chu adalah keluarga pendekar besar yang ku kenal baik, maka Pinto memberi perkenan kepadamu dan Pintolah yang akan bertanggung jawab kalau ada pertanyaan dari para suhu dan Susiok.
Tentu saja ucapan Hong Tan Tosu ini membesarkan hati Kui Lok dan dengan girang mereka berdua lalu mengikuti Tosu itu ke ruangan tamu di mana telah menanti Chu Han Bu dan Chu Seng Bu. Melihat dua orang setengah tua yang bersikap angker itu, Kui Lok dan Tek Chiang cepat memberi hormat. Setelah kini berhadapan dengan Kui Lok dan Tek Chiang, pandang mata kedua orang tokoh lembah naga siluman itu memandang penuh selidik dan mereka merasa puas dengan apa yang mereka lihat. Kedua orang muda itu jelas memiliki tubuh yang baik sekali dan juga memiliki sinar mata yang tajam dan cerdik. Calon-calon murid yang baik sekali, apalagi karena mereka telah memiliki dasar ilmu-ilmu silat yang tinggi pula. Dalam keadaan sekarang ini pun, mereka sendiri belum tentu akan dapat mengalahkan dua orang muda ini dengan mudah. Apalagi kalau dua orang muda ini sudah menguasai ilmu-ilmu silat keluarga Chu, tentu keduanya akan jauh lebih lihai daripada mereka sendiri dan akan dapat menjunjung nama kehormatan keluarga Chu dengan baiknya, jauh lebih baik daripada Sim Hong Bu yang murtad itu. Po Kui Lok dan Lou Tek Chiang, kata Chu Han Bu secara langsung setelah dua orang muda itu diajak berkenalan. Kami berdua telah mendengar keadaan kalian dari Hong Tan Tuyu, dan melihat kalian, kami tertarik sekali untuk mengajak kalian ke lembah kami dan mengajarkan ilmu-ilmu silat keluarga Chu kepada kalian. Tentu saja kalau kalian sudi menjadi murid kami. Saya akan merasa gembira dan terhormat sekali, Lo Chianpue, kata Tek Chiang dengan cepat tanpa ragu-ragu lagi. Saya juga merasa setuju kalau memperoleh perkenan dari Su Heng sebagai wakil para suhu di Kunlun Pai, kata Kui Lok hati-hati. Hahaha, Sute. Pinto sudah memberi perkenan dan harap saja engkau sebagai murid Kunlun Pai tidak mengecewakan menerima ilmu-ilmu keluarga Chu yang amat tinggi itu. Chu Han Bu dan Chu Seng Bu menjadi girang. Tak mereka sangka akan semudah itu mereka menerima murid-murid yang begini lihai. Po Kui Lok sudah disetujui oleh Kunlun Pai untuk menjadi pewaris ilmu-ilmu kami, akan tetapi bagaimana dengan engkau, Lou Tek Chiang? Kami mendengar bahwa engkau adalah murid pendekar Sumakian Li tokoh Pulau Es, apakah gurumu tidak akan marah dan berkeberatan kalau mendengar engkau belajar silat kepada kami? Hampir saja Tek Chiang tertawa. Gurunya akan berkeberatan? Gurunya sekarang telah menjadi musuh besarnya. Akan tetapi dengan cerdik dia memberi hormat dan berkata, Suhu telah memberi kebebasan kepada saya untuk memperluas pengetahuan dan mempelajari ilmu apa saja asal ilmu itu dipergunakan demi kebaikan, menentang kejahatan seperti layaknya seorang pendekar. Karena itulah maka saya berani menerima uluran tangan Lo Chianpue. Tentu saja hati kedua orang tokoh lembah naga siluman itu menjadi girang bukan main. 2 hari kemudian, Kui Lok dan Tek Chiang berangkat mengikuti dua orang kakek itu ke lembah di pegunungan Himalaya itu, di mana mereka berdua digembleng secara telaten oleh Chu Han Bu dan Chu Seng Bu yang merasa girang dan beruntung sekali melihat betapa dua orang murid baru ini benar-benar tidak mengecewakan karena selain berbakat dan tekun, juga mereka adalah dua orang muda yang sudah memiliki ilmu silat tinggi, terutama sekali Tek Chiang. Suma Qianbu, seperti yang sudah kita kenal, adalah seorang pendekar sakti, putra pendekar super sakti yang selain memiliki ilmu kepandaian tinggi dan pengalaman yang matang, juga telah memiliki batin yang kuat. Demikian pula istrinya yang bernama Teng Xiangin bukanlah wanita sembarangan, melainkan seorang pendekar wanita yang amat lihai dan pandai pula ilmu sihir. Apalagi setelah kini mereka berusia kurang lebih setengah abad, kematangan lahir batin mereka sesungguhnya sudah sepatutnya mencapai tingkat yang tinggi. Akan tetapi, biarpun mereka selalu dapat mengatasi segala macam masalah kehidupan yang timbul dalam rumah tangga mereka secara bijaksana, dengan kebesaran hati dan kematangan batin, mereka runtuh juga ketika mereka kehilangan putra tunggal mereka, yaitu Suma Cheng Liong. Mereka, sebagai suami istri pendekar, sudah berusaha ke sana-sini mencari jejak putra mereka, namun selalu gagal dan akhirnya mereka seperti orang yang putus asa dan terendam dalam kesedihan dan kekecewaan. Anak mereka hanya Cheng Liong satu-satunya dan kini anak itu lenyap tanpa meninggalkan jejak, kalau hidup tidak diketahui di mana adanya, kalau mati tidak diketahui bagaimana matinya dan di mana makamnya. Mereka menjadi sedih dan seolah-olah merasa jemu akan kehidupan, selama bertahun-tahun mereka hanya bertapa di rumah mereka yang kini tidak terawat, yaitu di Dusun Hongchun di Lembah Huangho. Mempunyai tidak sama dengan memiliki. Mempunyai lahiriah adalah wajar, karena manusia hidup dalam masyarakat ramai yang dikuasai oleh hukum-hukum. Mempunyai istri atau suami, mempunyai anak, keluarga, harta benda, kedudukan, kepandaian,
Semua itu memang perlu dan ada manfaatnya bagi kehidupan. Akan tetapi, kalau batin sudah memiliki, akan terciptalah ikatan dan ikatan ini yang menjadi pangkal kesengsaraan. Kalau batin sudah memiliki, maka akan tumbuhlah akar yang memasuki hati sehingga setiap perpisahan dari yang kita miliki itu akan mencabut akar-akar dan hati kita akan terasa perih dan nyeri sekali. Yang memiliki tentu akan mempergunakan segala cara dan kekerasan untuk mempertahankan miliknya sehingga timbullah pertentangan dan permusuhan. Yang memiliki tentu akan bergantung karena dalam pemilikan itu terdapat kesenangan yang amat menghibur. Memiliki ini jelas timbul dari keinginan untuk senang, mengulang kesenangan itu, dan tidak mau kehilangan kesenangan itu. Kalau dari yang dimiliki itu tidak dapat lagi dinikmati kesenangan, tentu yang tadinya dimiliki dan dipertahankan itu akan dicampakkan begitu saja, dibuang karena dianggap tidak berguna lagi. Cinta bukanlah memiliki. Yang memiliki adalah palsu. Akan tetapi kita manusia sedemikian lemahnya sehingga selalu ingin memiliki sesuatu, baik itu berupa benda, berupa manusia lain, ataupun hanya berupa gagasan. Kita takut dan bahkan merasa ngeri untuk membiarkan diri kosong tanpa milik ketergantungan, takut untuk berdiri bebas tanpa pegangan. Padahal, hanya dalam keadaan bebas ini sajalah kita akan dapat merasakan bagaimana hakikat hidup ini. Dalam keadaan bersandar atau tergantung, kita hanya seperti robot saja yang bergerak di bawah pengaruh yang kita gantungi. Dan karena kita selalu ingin memiliki, timbullah kecondongan di dalam hati kita untuk dimiliki. Karena, di dalam memiliki dan dimiliki orang lain terdapat perasaan aman, perasaan bersandar yang teguh. Kita lupa sama sekali bahwa hanya yang memiliki akan kehilangan, dan kehilangan ini mendatangkan duka dan sengsara. Bukan berarti bahwa kita menjadi tidak peduli akan segala yang kita punyai. Bukan berarti bahwa kita lalu menjadi tidak peduli kepada istri atau suami, kepada keluarga, dan anak-anak, kedudukan, kekayaan, kepandaian kita dan sebagainya. Mencinta bukan memiliki akan tetapi juga bukan acuh tak acuh. Mencinta berarti memberi kebebasan kepada yang dicintanya, tidak mengikat, tidak menginginkan agar yang dicintanya itu selalu mentaatinya dan melakukan segalanya sesuai dengan kehendak dan kesenangan hati sendiri. Mencinta berarti tanpa pamrih dan tanpa pamrih baru ada kalau si aku yang ingin senang sendiri itu tidak ada. Suma Qianbu yang sudah berusia 51 tahun dan terkenal sebagai seorang pendekar sakti yang ditakuti kaum sesat dan disegani kaum pendekar, tetap saja kini membuktikan bahwa dia pun hanya seorang manusia biasa yang lemah saja. Dia merasa kehilangan Cheng Liong dan menjadi berduka, hidup dalam penderitaan kesengsaraan batin yang membuat dia dan istrinya setiap hari lebih banyak bersama dia daripada melakukan pekerjaan lain. Tubuhnya dan tubuh istrinya yang sudah berusia hampir 50 tahun itu masih nampak segar dan sehat berkat samadhi dan latihan-latihan silat. Akan tetapi wajah kedua suami istri ini nampak berkeriput dan nampak tua karena setiap saat dibakar penderitaan hati yang berduka dan kecewa. Pagi itu amat cerah di sepanjang lembah Huangho. Matahari pagi bersinar terang, tanpa gangguan awan, dan dengan riangnya sinar matahari bermain-main mengejar pergi kabut pagi dari permukaan air sungai dan rumput. Dan secerah itu pula wajah seorang pemuda yang berjalan memasuki dusun Liongchun. Seorang pemuda berusia 15 tahun, bertubuh tinggi tegap, wajahnya agak lonjong dengan dagu meruncing dan lekuk dagu membayangkan kekuatan batin, mulutnya selalu tersenyum membayangkan kenakalan. Pemuda ini berjalan sambil memandang ke kanan kiri, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar membuat wajah itu nampak cerah sekali. Pemuda itu adalah Suma Cheng Liong. Sudah 5 tahun lebih dia meninggalkan dusun tempat tinggalnya ini. Sejak dia kecil berusia kurang dari 10 tahun. Kampung halaman atau tanah air di mana orang dilahirkan dan dibesarkan selalu mempunyai daya tarik mujizat yang dirasakan oleh orang itu sendiri. Demikian pula dengan Cheng Liong. Seluruh permukaan dusun ini amat dikenalnya, seperti seorang sahabat lama yang amat baik. Setiap batang pohon, padang rumput, batu besar dan gundukan tanah berbukit, dikenalnya dengan baik karena semua itu dahulu pernah menjadi tempat dia bermain. Baru sekarang setelah dia kembali dan melihat itu semua, terasa olehnya betapa dia amat mencinta tempat ini, jauh lebih besar daripada tempat-tempat lain walaupun tempat ini sederhana sekali dan tidak sangat menonjol. Beberapa orang penghuni dusun yang bekerja di ladang hanya menoleh dan memandang kepada Cheng Liong dengan sinar mata penuh pertanyaan, akan tetapi dia tidak pernah ditegur orang. Agaknya semua orang sudah lupa kepadanya,
karena ketika pergi dahulu dia masih seorang anak-anak dan kini telah menjadi seorang pemuda menjelang dewasa yang tingginya sudah melebihi orang-orang dewasa pada umumnya. Cheng Liong masih mengenal wajah-wajah itu, akan tetapi dia hanya menahan senyum dan sengaja berdiam diri karena dia telah memilih orang-orang pertama untuk ditegurnya, yaitu ayah bundanya sendiri. Setelah berjumpa mereka, barulah dia akan menjumpai semua penghuni dusun dan memperkenalkan diri. Tentu mereka itu akan geger karena heran melihat dia sudah begini besar dan akan meledak tawa gembira di dusun itu. Dia amat dikenal sebelum pergi, bahkan seluruh penghuni dusun mengenalnya. Teringat akan ayah bundanya, Cheng Liong mempercepat langkahnya menuju ke rumah pondok yang dari jauh sudah amat dikenalnya dan mendatangkan debar pada jantungnya itu. Dia merasa heran melihat betapa rumah keluarganya nampak sunyi dan agak kotor tak teratur, seperti rumah kosong atau terlantar saja. Daun-daun pohon memenuhi halaman depan dan meja kursi di serambi depan penuh debu, juga lantainya kotor tanda sudah lama tidak disentuh sapu. Dia merasa heran. Apakah orang tuanya tidak berada di rumah? Kalau mereka ada, tidak mungkin rumah sekotor ini. Apalagi ibunya adalah seorang wanita yang rapi dan rajin, tidak senang melihat tempat yang kotor. Ah, jangan-jangan kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Atau jangan-jangan malah mereka sudah pindah dari rumah lama ini. Akan tetapi kalau pindah, kenapa meja kursi lama itu masih ada? Dengan hati gelisah Cheng Liong mendorong daun pintu yang ternyata mudah dibuka. Tiba-tiba terdengar suara halus dari dalam, suara yang halus tapi tidak ramah. Siapa di luar? Suara ibunya. Tak mungkin dia salah dengar. Biarpun sudah bertahun-tahun tidak mendengar suara ibunya, akan tetapi selamanya dia tidak akan lupa kepada suara itu. Agaknya ibunya sedemikian lihainya sehingga ada sedikit suara saja di luar, sudah mendengar dan mengetahui adanya orang datang tanpa melihatnya. Jantungnya berdebar penuh haru dan gembira. Saya tamu, katanya dengan suara gemetar. Hening agak lama, kemudian terdengar lagi suara ibunya. Tamu siapa? Ada urusan apa? Jangan ganggu kami. Cheng Liong terkejut mendengar ini. Biarpun suara itu suara ibunya, halus merdu, akan tetapi nada suaranya tidak seperti nada suara ibunya. Ibunya biasanya bicara ramah kepada siapapun dan juga selalu menyambut tamu dengan ramah dan hormat, biar tamu orang desa sekalipun. Akan tetapi suara ibunya ini demikian ketus dan galak, seolah-olah ibunya merasa kesal dan merasa terganggu oleh datangnya seorang tamu walaupun belum diketahuinya siapa adanya tamu itu. Mengapa demikian? Benarkah wanita yang bicara dari dalam itu ibunya? Saya ingin bertemu dengan pendekar Sumakian Bu dan pendekar wanita Teng Xiang In, jawabnya menahan getaran hati sehingga suaranya terdengar lantang. Hening lagi setelah ucapan Cheng Liong itu. Suasana sedemikian heningnya sehingga Cheng Liong dapat menangkap suara air terjun yang berada tak jauh di belakang rumah. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dari dalam dan seorang wanita cantik yang bermuka kurus dan agak pucat telah berada di situ, sikapnya seperti orang marah. Siapa engkau berani lancang mengganggu ketentraman? Siapa engkau? Kini sepasang mata itu terbelalak menatap wajah Cheng Liong, bibir wanita itu gemetar dan bergerak-gerak akan tetapi tidak mengeluarkan suara, tubuhnya tidak bergerak, hanya sinar matanya saja yang menjelajahi seluruh tubuh Cheng Liong. Wanita itu adalah Teng Xian In, istri pendekar Sumakian Bu, ibu kandung Cheng Liong. Ketika Cheng Liong pergi ke Pulau Es, dia baru berusia kurang dari 10 tahun, masih kanak-kanak. Semenjak itu, dia berpisah dari ibunya dan kini, biarpun usianya baru sekitar 16 tahun, namun tubuhnya tinggi besar seperti orang yang sudah dewasa benar. Tentu saja nyonya itu tidak dapat mengenalnya lagi, walaupun ia merasa tidak asing dengan pemuda yang kini berdiri di depannya itu. Di lain pihak, Cheng Liong juga memandang bengong dan hatinya seperti disayat rasanya. Seperti suaranya tadi, kini dia pun dapat mengenal ibunya walaupun jauh bedanya dengan wajah ibunya yang sering dijumpainya dalam mimpi atau jika dia merenungkan dan membayangkan wajah ibunya. Wanita ini jauh lebih tua dan lebih kurus. Biarpun demikian, tak mungkin dia dapat melupakan sepasang mata indah tajam mencorong itu, mata ibunya, mata yang mengandung sinar aneh dan penuh kekuatan, yang dahulu seringkali memandangnya dengan penuh kemesraan seperti yang belum pernah ditemuinya dalam pandang mata siapapun. Dan mulut itu.
Biarpun kini mulut itu membayangkan kekerasan dan kedukaan, namun dia masih ingat akan mulut yang dahulu sering tersenyum lembut kepadanya, yang mengeluarkan kata-kata indah dan penuh kasih sayang kepadanya. Inilah ibunya, tak salah lagi. Dan tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki wanita itu. Ibu. Seruan ini keluar dari lubuk hatinya, panggilan yang sudah seringkali disuarakan hatinya selama bertahun-tahun ini, panggilan penuh kerinduan, penuh kasih sayang, penuh keharuan. Wajah itu menjadi semakin pucat. Mata itu terbelalak semakin lebar dan memandang seperti orang tidak percaya akan apa yang dilihatnya, seperti orang melihat setan di siang hari. Siapa? Siapakah Anda? Tanyanya gagap dan merasa seperti dalam mimpi. Ia ingat wajah ini, ingat pandang mata ini, akan tetapi hatinya tidak berani mengharapkan bahwa pemuda tinggi besar ini benar-benar Cheng Liong puteranya. Ia takut kalau ia akan kecelik dan mengalami lagi kekecewaan yang sudah terlalu sering dirasakannya. Setiap kali melihat pemuda jantungnya seperti disentakkan, penuh harapan bahwa pemuda itu adalah puteranya yang pulang, akan tetapi selalu ia kecewa. Kini ia tidak mau kecewa lagi. Ibu. Ibu. Aku anakmu, Cheng Liong, ibu. Cheng. Cheng Liong. Bibir itu berbisik lemah dan seluruh tubuhnya gemetar, kedua kakinya menggigil. Lalu kedua tangannya menangkap pundak Cheng Liong, ditariknya pemuda itu berdiri dan sepasang mata itu memandangi lagi penuh selidik, harus berdongak ia kalau memandang wajah pemuda itu karena jauh lebih tinggi daripadanya. Cheng Liong? Ya. Ya. Engkau Cheng Liong. Anakku. Dan wanita itu terkulai hampir pingsan, cepat dipeluk oleh Cheng Liong yang tak dapat menahan mengalirnya air matanya saking terharu. Cheng Liong. Oh. Anakku. Kini wanita itu dapat menangis tersedu-sedu di atas dada yang bidang itu, membasahi baju Cheng Liong yang merangkul ibunya. Kau diculik Hek Ih Mo. Akhirnya, di antara sedu-sedanya, Teng Xiangin dapat bertanya. Wanita yang biasanya berhati baja ini akhirnya dapat menekan keharuan dan kegirangan hatinya, memandang wajah puteranya melalui genangan air mata. Apa yang telah dilakukan iblis itu kepadamu? Cheng Liong mengusap air mata yang membasahi pipinya, lalu tersenyum. Dia mengajarku, ibu. Dia menjadi guruku. Xiangin melepaskan rangkulannya, surut ke belakang dan terbelalak. Selama bertahun-tahun ini, engkau menjadi murid Hek Ih Mo? Benar, ibu. Dia menolongku, menyelamatkanku, dan mewariskan semua ilmunya kepadaku. Dia bukan iblis, ibu, dia amat baik kepadaku. Hait. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu bayangan itu menyerang Cheng Liong dengan dahsyatnya. Suara pukulannya mengandung angin yang kuat sehingga Cheng Liong terkejut bukan main. Pemuda ini menggunakan kelincahan tubuhnya, mendorong ibunya ke samping dan dia pun meloncat ke belakang. Serangan pukulan itu luput dan dia memperoleh kesempatan untuk memandang. Yang menyerangnya adalah seorang laki-laki yang mengenakan topeng hitam sehingga tidak dapat dikenal mukanya. Kenapa kau menyerangku? Siapa engkau? Tanyanya heran dan penasaran. Akan tetapi orang itu sudah menerjang lagi, bahkan dengan serangan yang lebih dahsyat. Biarpun tangan itu sendiri belum menyentuhnya, namun dia sudah merasakan hawa pukulan yang amat hebat. Cheng Liong terkejut, maklum bahwa lawannya ini seorang sakti dan mempergunakan pukulan jarak jauh yang mengandung sinkang amat kuat. Maka dia pun cepat bergerak, menangkis sambil mengerahkan tenaga. Duh! Kedua pihak merasa betapa mereka didorong oleh tenaga yang kuat sehingga keduanya terpental ke belakang. Cheng Liong merasa semakin penasaran. Siapa engkau dan kenapa menyerangku? Ibu, siapakah dia ini? Akan tetapi ibunya sudah berdiri di sudut dan hanya memandang dengan mata terbelalak. Dan karena orang itu sudah menyerangnya lagi, Cheng Liong tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bertanya. Dia hanya tahu bahwa ibunya tidak berdaya dan tidak pula berniat membantunya atau melerai, maka dia pun cepat mengerahkan tenaga dan kepandaiannya untuk menghadapi lawan yang dia tahu amat tangguh dan berbahaya ini. Dia melihat datangnya serangan yang ketiga kalinya, dia mengerti pula bahwa lawannya tidak main-main melainkan menyerangnya dengan hebat, dengan serangan maut yang amat berbahaya. Dia pun mengelak dan balas menyerang.
Terjadilah perkelahian yang amat seru dan baru sekarang Cheng Liong menemui lawan yang demikian lihai. Akan tetapi dia pun merasa heran ketika lambat laun mengenal dasar ilmu silat yang dipergunakan lawan ini. Biarpun lawan agaknya hendak merubah dan menyembunyikan ilmu silatnya agar jangan dikenal, namun akhirnya dia mendapat kenyataan bahwa lawannya mempergunakan ilmu silat keluarga Pulau Es. Jantungnya berdebar tegang dan penuh keheranan. Hiat! Untuk kesekian kalinya, orang itu menyerangnya, kini dari kedua tangan orang itu keluar dua macam hawa pukulan yang berlainan, yang kiri mengeluarkan hawa dingin luar biasa, akan tetapi yang kanan mengeluarkan hawa panas sampai mengepulkan uap panas. Cheng Liong terbelalak. Itulah pukulan-pukulan Swat Im Xinjiang dan Fiang Xinjiang yang dilakukan serentak. Yang dapat menggunakan dua pukulan ini sekaligus dengan kedua tangan hanyalah tokoh-tokoh tertinggi dari Pulau Es saja, termasuk ayahnya. Ayahnyakah orang ini? Ataukah pamannya? Ataukah seorang di antara murid mendiang pendekar super sakti? Tak peduli siapa adanya orang bertopeng ini, yang jelas serangan gabungan itu adalah serangan maut yang sukar ditahan oleh lawan yang bagaimana kuat pun juga. Melihat bahaya maut mengancam dirinya, Cheng Liong lalu mempergunakan ilmu yang dipelajarinya dari Hek Ih Moong, yaitu Coan Kuci. Jari-jarinya terbuka menyambut dua tangan lawan dan dia mengerahkan tenaga sinkangnya yang kini sudah sangat kuat, tenaga yang berdasar tenaga yang diterimanya dari mendiang kakeknya. Tusukan-tusukan jari tangannya dengan ilmu Coan Kuci ini dimaksudkan untuk membuyarkan dan mengancam telapak tangan lawan. Blar! Dua tenaga yang amat dahsyat bertemu dan akibatnya, tubuh Cheng Liong terlempar ke belakang, akan tetapi dia dapat berjungkir balik dan tidak sampai terbanting jatuh. Sebaliknya, lawan yang bertopeng itu terpelanting. Cheng Liong menjadi terkejut bukan main melihat ibunya lari menghampiri orang itu dan merangkulnya, membantunya bangkit berdiri. Hahaha, bagus, kiranya belum ada hawa sesat memasuki tubuhmu. Kata orang bertopeng itu sambil merenggut lepas topengnya. Ayah! Cheng Liong terkejut mengenal wajah ayahnya yang juga kurus seperti wajah ibunya. Ayah! Maafkan aku! Dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Yang dimaksud kau dengan maaf itu bukan karena perlawanannya tadi karena dia tahu bahwa ayahnya sengaja hendak mengujinya, akan tetapi dia minta maaf karena melihat betapa ayah bundanya menjadi kurus, tentu banyak berduka karena ditinggalkannya selama ini. Dia merasakan sekarang betapa dia telah menyusahkan dan menggelisahkan hati mereka, dengan kepergiannya mengikuti Hek Ih Moong tanpa memberitahu orang tua. Tentu saja hati Sumakian Bu tidak kalah terharunya melihat putranya yang tadinya sudah tak diharapkan akan dapat bertemu kembali dengannya itu tiba-tiba saja pulang. Di samping keharuan dan kegirangan, juga terdapat rasa penasaran dan kemarahan di hati ayah ini. Apalagi ketika tadi dia mendengar percakapan antara putranya dan istrinya, bahwa putranya itu selama ini menjadi murid Hek Ih Moong, hatinya merasa panas dan marah. Hek Ih Moong adalah orang yang membawa tokoh-tokoh sesat menyerbu Pulau Es, mengakibatkan tewasnya ayah dan kedua ibunya, juga mengakibatkan Pulau Es menjadi musnah, dan kini putranya mengaku malah selama ini menjadi murid musuh besar itu. Hati siapa yang tidak akan marah? Yang paling tidak menyenangkan hatinya adalah membayangkan betapa putranya menjadi pewaris ilmu-ilmu hitam, ilmu kotor dan keji dan jahat. Maka dia lalu cepat mengenakan topeng dan sengaja dia menyerang putranya itu dengan pukulan-pukulan maut dengan maksud untuk memancing dan mencoba kepandaian putranya, ingin melihat apakah putranya benar-benar telah mewarisi ilmu jahat dari Hek Ih Moong. Lebih baik melihat putranya mati daripada melihatnya hidup menjadi seorang calon datuk sesat. Akan tetapi, girang hatinya mendapat kenyataan bahwa ketika mereka beradu tenaga, dasar tenaga yang dipergunakan Cheng Liong adalah tenaga Pulau Es. Walaupun harus diakuinya bahwa ilmu terakhir yang dipergunakan putranya dengan jari-jari tangan terbuka tadi amat mengerikan dan mengandung hawa iblis. Kini dia melangkah maju dan meraba kepala putranya dengan jari-jari tangannya, membelai rambut di kepala itu sebentar. Bangkitlah, Cheng Liong, ingin kulihat berapa tinggimu sekarang. Dengan hati terharu karena dalam rabaan tangan ayahnya pada kepalanya tadi dia merasakan sentuhan kasih sayang yang mesra, Cheng Liong bangkit berdiri di depan ayahnya. Dua orang laki-laki ayah dan anak itu saling berhadapan dan berpandangan, dengan sinar mata berseri dan mulut tersenyum dan ternyata bahwa Cheng Liong kini sedikit lebih tinggi daripada ayahnya. Hahaha, engkau sudah lebih tinggi daripada aku. Mari kita duduk di dalam. Mari kita bicara.
Inmoy, mana arak? Ai, sudah lama sekali aku tidak minum arak. Mana arak dan mana masakan? Siang In menghampiri mereka dan memeluk keduanya. Kedua lengannya melingkar di pinggang suami dan putranya. Suasana menjadi gembira bukan main. Arak? Ah, ada kusimpan di gudang. Tentu kini sudah menjadi tua dan harum. Dan masih ada beberapa ekor ayam kita. Tunggu, akan kumasak untuk kalian. Nanti saja, Ibu. Nanti kubantu. Aku sekarang pun sudah pandai masak setelah banyak merantau, kata Cheng Liong gembira. Engkau benar. Nanti saja. Mari kita bicara dulu. Mari kita dengarkan dulu apa yang selama ini dialami Cheng Liong, baru kita merayakan pulangnya dengan makan minum, kata Sumakian Bu. Suami istri itu kini berseri wajahnya, bersinar-sinar matanya, seperti hidup kembali setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kecewa dan duka nestapa. Tak lama kemudian, mereka telah membersihkan meja di ruangan dalam, juga kursi-kursinya mereka bersihkan dengan sapu bulu ayam. Maka duduklah tiga orang itu saling berhadapan dan Cheng Liong pun mulai menceritakan semua pengalamannya, sejak Pulau Es diserbu dan dia dilarikan Hek Ih Moong. Diceritakan betapa Raja Iblis itu telah berkali-kali menyelamatkan nyawanya sehingga akhirnya dia diambil murid. Mula-mula aku hanya ingin membalas budinya karena telah 2 kali dia menyelamatkan nyawaku. Akan tetapi lambat laun, ilmu-ilmunya menarik hatiku dan selain itu, juga dia amat baik kepadaku, amat menyayangku sehingga timbul rasa kasihan dan suka di dalam hatiku terhadap orang tua itu. Cheng Liong melanjutkan ceritanya, tentang petualangannya bersama gurunya itu ke barat, bahkan sampai di Bhutan. Betapa dia bertemu dengan Bibi Shanti Dewi dan suaminya, pendekar sakti Angtek Hoat dan putri mereka yang bernama Gangga Dewi atau Wan Hongwei. Sumakian Bu dan istrinya mendengarkan penuturan putra mereka dengan penuh perhatian. Mereka merasa heran, kadang-kadang terkejut, penasaran, kagum dan bermacam perasaan mengaduk hati mereka. Mereka tidak dapat menilai lagi apakah mereka harus menyalahkan atau membenarkan putra mereka. Begitu banyaknya pengalaman aneh dan hebat dialami putra mereka. Cheng Liong menceritakan semuanya sampai matinya Hek Ih Moong. Betapa dia pernah bertemu dan bertempur melawan pendekar sakti Kam Hong. Hanya di bagian dia dijodohkan kepada Kam Bieng oleh mendiang Hek Ih Moong tidak dia ceritakan kepada orang tuanya. Hal ini terlalu memalukan, dan dia dapat mengerti bahwa ayah bundanya tentu tidak akan cocok dan tidak akan menerima begitu saja putra mereka dijodohkan oleh Hek Ih Moong tanpa setahu mereka. Setelah pemuda itu menceritakan semua pengalamannya, Sumakian Bu menarik napas panjang. Teng Siang In lalu pergi mengambil arak dan mempersiapkan makanan, memotong ayam peliharaan mereka dan mengambil sayur-sayuran dari kebun belakang. Cheng Liong, tahukah engkau mengapa aku tadi mengenakan topeng dan menyerangmu? Kian Bu bertanya kepada putranya. Cheng Liong tersenyum. Tadinya aku tidak tahu bahwa yang bertopeng adalah ayah. Baru setelah aku mengenal dasar gerakan ayah, aku menduga tentu ayah atau paman lain dari keluarga Pulau Es dan kalau benar ayah, tentu untuk mengujiku. Kian Bu menggeleng kepala. Bukan sekedar menguji, anakku. Dari dalam aku mendengar percakapanmu dengan ibumu. Mendengar bahwa selama bertahun-tahun ini engkau menjadi murid Hek Ih Moong, aku terkejut bukan main, juga marah dan kecewa. Kalau menjadi murid Hek Ih Moong selama bertahun-tahun, tentu engkau sudah memperoleh warisan ilmu sesat dan hawa yang kotor. Daripada melihat engkau menjadi seorang calon datuk sesat lebih baik melihat engkau mati. Maka aku lalu keluar dan selain mencobamu, juga untuk melihat apakah engkau benar-benar mewarisi ilmu kotor. Kalau benar demikian, aku akan berusaha memukulmu roboh. Ayah hendak membunuhku? Bukan, melainkan hendak melenyapkan ilmu-ilmumu yang kotor. Kalau dalam penyerangan itu engkau roboh dan tewas. Yah, lebih baik mati daripada menjadi orang jahat. Akan tetapi, ternyata engkau memiliki dasar sinkang keluarga kita, bahkan teramat kuat sehingga terus terang saja, kalau engkau mengerahkan semua, belum tentu aku akan kuat melawannya. Sungguh aneh, engkau menjadi murid Hek Ih Moong akan tetapi engkau memiliki sinkang keluarga kita yang amat kuat. Bagaimana ini, anakku? Ayah, tenaga itu bukan kudapat dari mendiang suhu Hek Ih Moong, melainkan kuarisi dari mendiang kakek Sumahan. Cheng Liong lalu menceritakan tentang pengoperan tenaga sinkang dari kakeknya,
sebelum terjadi malapetaka menimpa keluarga Pulau Es itu. Mendengar cerita ini, bukan main girang rasa hati Sumakian Bu. Wajahnya berseri gembira dan matanya bercahaya. Ah, jadi kakekmu telah mengoperkan tenaga sinkang kepadamu? Bukan main. Kepada putra-putranya sendiri beliau tidak melakukan hal ini. Engkau menerima pengoperan sumber tenaga yang amat hebat, anakku, dan kalau engkau mampu menghimpun dan mempergunakannya, sungguh tenaga itu amatlah dahsyatnya. Sumber tenaga itu mengandung tenaga Swat Im Sinkang dan Fiang Sinkang yang sudah tergabung. Akan tetapi, sayang, engkau telah mempelajari ilmu-ilmu kotor dari Hek Ih Moong. Maaf, ayah. Akan tetapi apakah ayah lupa akan nasihat-nasihat ayah dahulu yang pernah kuterima dan masih kuingat? Ayah, kita harus melihat kenyataan. Ilmu apakah yang kotor dan bersih? Bukankah segala ilmu, segala benda, hanya dapat ditentukan bersih kotornya tergantung daripada si pemakai? Ucapan pemuda itu memang tepat sekali. Kita ini sudah biasa menilai-nilai, sudah biasa menentukan pendapat akan sesuatu, memisah-misahkan menjadi yang baik dan yang tidak baik. Padahal, segala ilmu, segala benda di dunia ini baru mempunyai predikat baik atau buruk kalau sudah dipergunakan manusia. Penggunaannya itulah yang mengandung baik atau buruk, bukan si ilmu atau si benda itu sendiri. Sebatang pisau umpamanya, apakah pisau itu benda baik atau buruk? Tentu saja pisau ya pisau, sebuah benda mati, tidak baik tidak buruk. Baru disebut buruk kalau orang mempergunakan pisau itu untuk menusuk perut orang lain, untuk membunuh atau melukai, benda itu menjadi bernoda dan menjadi buruk. Akan tetapi sebaliknya, kalau pisau itu dipergunakan untuk merajang bumbu masak, untuk membuat kerajinan tangan, untuk keperluan pembedahan dan banyak lagi kegunaan yang baik, benda itu pun menjadi benda baik. Demikian pula dengan ilmu. Apapun macamnya ilmu itu, kalau dipergunakan untuk kejahatan, menjadilah ia ilmu jahat, kalau untuk kebaikan, menjadi ilmu baik. Jadi, baik buruk hanya terdapat dalam penilaian yang timbul karena adanya penggunaan. Sumakian Bu menarik napas panjang. Engkau benar, akan tetapi jangan keliru. Di dalam ilmu silat terdapat ajaran-ajaran yang mengandung kekejian dan kecurangan, dan hal-hal semacam itu tidak akan dipergunakan oleh seorang pendekar. Pemuda itu mengangguk. Aku mengerti, ayah. Keji dan curang hanya terdapat dalam batin seorang yang menyeleweng daripada kebenaran, yang batinnya dilanda kebencian. Biarpun mendiang suhu mengajarkan banyak pukulan beracun dan kecurangan-kecurangan lain dalam ilmu silat, aku tidak akan mempergunakannya untuk mencelakai orang. Betapapun juga, ilmu-ilmu itu tetap masih berguna, misalnya untuk melindungi diri dari malapetaka. Kembali pendekar itu mengangguk-angguk. Dia merasa gembira sekali melihat betapa putranya yang baru berusia 16 tahun itu telah memiliki pandangan yang luas dan matang. Cheng Liong, engkau adalah keturunan keluarga Pulau Es. Karena itu, engkau harus mewarisi ilmu-ilmu keluarga kita. Engkau dipilih oleh mendiang kakekmu untuk mewarisi tenaga yang mujizat, sumber tenaga sinkang itu. Akan tetapi ilmu-ilmu keluarga kita, belum kau kuasai sepenuhnya, baru kau ketahui dasar-dasarnya dan teori-teorinya belaka. Maka, mulai sekarang, engkau harus menerima latihan-latihan dariku secara tekun agar kelak tidak akan mengecewakan menjadi keturunan kakekmu di Pulau Es. Demikianlah, mulai hari itu, Suma Cheng Liong kembali menerima gemblengan-gemblengan, sekali ini dari ayahnya sendiri yang menurunkan semua ilmu-ilmu Pulau Es kepada putranya. Cheng Liong sudah memiliki dasar yang kuat, juga sudah mewarisi tenaga kakeknya, maka tidaklah terlalu sukar baginya untuk memahami ilmu-ilmu keluarganya. Bahkan diam-diam pemuda yang cerdik ini dapat menciptakan ilmu-ilmu gabungan antara ilmu keluarga Pulau Es dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Hek Ih Moong. Tentu saja penggabungan dua ilmu yang amat tinggi itu hasilnya hebat sekali dan semua ini dilakukan secara diam-diam oleh Cheng Liong, bahkan ayahnya sendiri pun tidak diberitahu. Selama beberapa tahun Cheng Liong digembleng oleh ayahnya, bahkan ibunya juga mengajarkan semua ilmunya, termasuk ilmu sihirnya. Sang waktu meluncur dengan pasti, tak terelakkan oleh siapapun juga, menerkam dan menelan segala sesuatu di jagat raya ini. Kalau lepas dari perhatian, waktu meluncur dengan amat cepatnya, seolah-olah baru kita memejamkan mata sebentar saja, bertahun-tahun telah lewat tak terasa. Sebaliknya kalau diperhatikan, sang waktu merayap dengan amat lambatnya, kadang-kadang tak tertahankan oleh kesabaran kita.
Nampak jelas betapa cepatnya waktu meluncur lewat kalau kita menengok ke belakang. Seolah-olah masa kanak-kanak kita baru terjadi kemarin dulu. Waktu meluncur amat cepatnya sehingga kehidupan normal seorang manusia antara 60 sampai 80 tahun itu nampak pendek sekali. Dan hal ini membuat kita termenung memikirkan. Di dalam waktu sesingkat itu sebagai manusia hidup, apakah yang telah kita lakukan? Apakah kita mengisi penuh waktu singkat dalam hidup itu hanya dengan mengejar kesenangan? Hanya untuk diombang-ambingkan oleh suka dan duka? Dihimpit bermacam penderitaan, kekecewaan, kegelisahan, kebencian dan lebih banyak sengsara daripada bahagia? Pernahkah kita mengisi waktu yang sesempit itu dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain? Kalau tidak atau belum, mengapa tidak kita lakukan mulai saat ini juga sebelum terlambat, sebelum kita kembali ke dalam tiada? Dan perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan bagi dunia, hanyalah perbuatan yang lahir dan batin yang penuh cinta kasih. Perbuatan apapun juga, tanpa dasar cinta kasih, adalah palsu dan hanya akan menimbulkan pertentangan batin. Sungguh amat menyedihkan melihat betapa kita sudah hampir kehilangan sinar cinta kasih itu, sehingga hampir semua perbuatan di sekitar kita adalah perbuatan pura-pura, tidak wajar. Kesemuanya didasari perhitungan rugi untung, kebaikan-kebaikan yang dilakukan hanyalah kebaikan rugi untung. Bahkan apa yang kita namakan cinta kita juga adalah cinta berdasarkan rugi untung. Sang aku yang selalu mengejar-ngejar kesenangan itu tak pernah lepas daripada perhitungan rugi untung ini, baik keuntungan lahir maupun keuntungan batin yang dicarinya. Karena itu, setiap gerak perbuatan adalah palsu. Tanpa terasa 3 tahun telah lewat. 3 tahun yang merupakan waktu penggemblengan bagi para tokoh muda kita dalam cerita ini. Dan sudah terlalu lama kita meninggalkan Sumahui dan Suma Ciangbun, enci adik yang bernasib malang itu. Seperti telah kita ketahui, enci adik ini pun menerima gemblengan yang amat keras dan tekun dari ayah mereka sendiri, yaitu pendekar sakti Sumakian Li dan ibu mereka, pendekar wanita Kim Hui Li. Karena ayah bunda mereka khawatir kalau kedua orang anak mereka itu takkan dapat mengalahkan Lou Tek Chiang musuh besar mereka, maka keduanya menurunkan semua ilmu mereka. Kedua orang muda itu mewarisi semua ilmu keluarga Pulau Es dari ayah mereka, bahkan ibu mereka menurunkan pula ilmu-ilmunya termasuk ilmu menaklukkan ular. Dengan bekal banyak ilmu, Sumahui dan Suma Ciangbun meninggalkan Tianjin, pergi mencari musuh besar mereka, yaitu Lou Tek Chiang. Bukan hanya mencari murid ayah mereka yang jahat dan murtad itu, akan tetapi juga hendak mencari musuh-musuh yang telah menimbulkan malapetaka di Pulau Es, yaitu Hek Ih Moong, Jaihua Xiao Okey dan kawan-kawan mereka. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa para tokoh yang pernah melakukan penyerbuan ke Pulau Es itu telah meninggal dunia. Dan mereka tidak tahu pula bahwa musuh besar mereka, Lou Tek Chiang, telah berada di tempat yang amat sukar untuk didatangi karena pemuda itu beruntung sekali terpilih oleh keluarga Chu untuk menjadi murid keluarga sakti itu dan berada di lembah naga siluman, digembleng oleh Chu Han Bu dan Chu Seng Bu, bersama Po Kui Lok pemuda murid Kunlun Pai itu. Tentu saja semua usaha enci dan adik itu untuk mencari musuh-musuh mereka tak kunjung berhasil. Akan tetapi mereka tidak mau pulang ke Tianjin sebelum berhasil, terutama sebelum berhasil mencari Lou Tek Chiang. Dan untuk lebih mudah mencari, akhirnya mereka berpencar dan berpisah, dengan perjanjian bahwa 6 bulan kemudian, sebulan sebelum tiba Hari Raya Xinjia, Hari Raya Musim Semi, mereka akan saling jumpa di Kota Raja untuk kemudian bersama-sama pulang dahulu ke Tianjin, berhasil maupun tidak. Selama melakukan perjalanan bersama encinya, Suma Ciangbun juga melakukan segala usaha untuk mengatasi masalah dirinya sendiri. Dibantu oleh encinya, dia berusaha untuk menyelidiki keadaan dirinya yang mempunyai kelainan di bidang seks, tidak seperti pria pada umumnya. Dia melakukan penyelidikan mengapa dirinya memiliki kelainan seperti itu agar dia dapat mengobatinya kalau hal itu merupakan penyakit, dan merubahnya kalau memang seharusnya demikian. Dengan latihan pernapasan dia mencoba untuk mengatasi masalah tubuhnya. Dari penyelidikannya bersama Sumahui, dia dapat menemukan kesimpulan. Ada berbagai kemungkinan yang mungkin dapat menimbulkan kelainan itu. Pertama, pengaruh sekeliling. Kalau seorang anak laki-laki sejak kecil lebih dekat dengan ibunya, lebih banyak bergaul dengan anak perempuan, maka kebiasaan-kebiasaan dan selera-selera wanita dapat mempengaruhinya dan menular kepada anak laki-laki itu yang lambat laun bisa saja memberinya selera wanita sehingga dia lebih menyenangi apa yang disukai wanita daripada laki-laki biasa.
Dan hal ini pun dapat saja membuat dia lebih condong merasa peka dalam soal seks terhadap seorang pria daripada terhadap seorang wanita. Kedua, terjadinya suatu peristiwa yang hebat dan mengguncangkan batin, misalnya kekecewaan berulang kali dengan wanita, mungkin saja dapat membuat hati seorang pria menjadi hambar terhadap wanita dan dia mengalihkan perhatian untuk melepaskan gairah seksnya kepada pria lain. Atau karena di samping kekecewaan terhadap wanita itu kebetulan dia bertemu dengan seorang sahabat pria yang amat menyenangkan dan disayangnya. Ketiga, seorang pria yang bertemu dengan seorang pria lain yang memiliki kelainan seperti itu, dapat saja terpengaruh dan ketularan. Dan keempat, kelainan pada tubuh, pada kelenjar-kelenjar dan mungkin syaraf, dapat pula mendatangkan kelainan selera di bidang seks seperti yang dialaminya itu. Dari penyelidikan dia dan encinya, dia menarik kesimpulan bahwa sebab-sebab lain itu tidak pernah terjadi pada dirinya sehingga satu-satunya kemungkinan adalah bahwa memang terdapat kelainan di dalam tubuhnya. Dan hal ini tentu saja hanya dapat diatasi dengan pengobatan jasmani. Akan tetapi, siapakah yang akan mampu memberi obat? Pula, berkali-kali Chiang Bun bertanya kepada batin sendiri. Adakah dia menghendaki dirinya berubah? Dan jawabannya adalah, tidak. Dia suka berdekatan dengan pria, dan hal ini sama sekali bukan hal yang aneh baginya, bahkan terasa wajar. Kalaupun dia menjadi prihatin adalah karena dia melihat betapa pria pada umumnya tidak demikian, sehingga dia seolah-olah merasa ganjil dan terasing. Bunte, kata Sumahui setelah mereka berdua berbincang-bincang tentang hal dirinya. Engkau adalah seorang gagah, keturunan keluarga Pulau Es. Bagaimanapun juga beratnya, engkau tentu kuat untuk melawan dorongan yang tidak wajar itu. Kalau perlu, kita tidak usah berurusan dengan cinta berahi pun kita akan kuat. Pergunakanlah tenaga dalam untuk melawan dorongan-dorongan tidak wajar itu, dan kalau engkau belum dapat menemukan obatnya, lawan saja dengan tenaga sakti. Pendeknya, engkau jangan menurutkan dorongan hasrat hati sehingga melakukan perbuatan yang ganjil. Apa sih sukarnya melawan dorongan berahi? Kita kan sudah terlatih. Suma Chiang Bun mengangguk dan menarik napas panjang. Benar, Enci. Memang hal ini tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dijadikan masalah. Ternyata yang paling berat adalah karena adanya pertentangan dalam batinku. Kalau ku diamkan saja dan kuanggap sebagai sesuatu yang wajar, dan aku tidak menurutkan dorongan hasrat nafsu, sebetulnya juga tidak ada apa-apa. Demikianlah, setelah berpisah dari encinya, Chiang Bun dapat menguasai diri sepenuhnya. Dia tidak lagi mau memaksa diri untuk menjauhi pria ataupun berusaha mendekati wanita, melainkan memandang dan mengikuti saja hasrat yang tenggelam timbul di batinnya sebagai dorongan naluri jasmaninya. Dan dia mengerti bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk penyaluran hasratnya tanpa menyinggung orang lain adalah kalau dia dapat bertemu dengan seorang pria yang mempunyai masalah yang sama dengan dirinya. Akan tetapi, hal ini pun merupakan suatu kesukaran tersendiri. Pria yang tidak diganggu kelainan akan dapat memilih di antara laksaan wanita dan tentu akan bertemu dengan seorang yang disukainya. Akan tetapi, berapa banyak adanya pria seperti dia? Andai kata ada pun tentu tidak akan terang-terangan mengaku dan sukar dikenal dari keadaan lahirnya saja. Tentu hanya ada beberapa orang saja dan andai kata bertemu dengan satu dua orang yang sama keadaannya dengan dia, belum tentu dia menyukai orang itu. Maka, Chiang Bun mengambil keputusan untuk berdiam diri saja dan melihat perkembangan hidupnya tanpa banyak mengeluh dan tanpa banyak menentang. Keadaan jasmaninya lah yang membuatnya seperti itu, bukan keadaan batinnya. Namun, untuk sementara, kekuatan batinnya dapat menundukkan jasmaninya, sehingga dia tidaklah menderita lagi. Suma Chiang Bun kini sudah dewasa. Usianya sudah 23 tahun. Kumis tipis mulai tumbuh bersama jenggot tipis. Mukanya yang bulat dengan kulit yang agak gelap membuat dia nampak gagah, dan keadaan dirinya membuat wataknya yang memang pendiam itu menjadi semakin serius. Pakaiannya selalu rapi dan indah karena dia memang suka akan pakaian yang halus dan indah. Kesukaan akan pakaian yang merupakan satu di antara kecondongannya seperti wanita ini tidak ditekannya dan Chiang Bun selalu mengenakan pakaian yang rapi dan rambutnya selalu disisir dan dikuncir dengan rapi pula. Pemuda ini selalu nampak bersih dan tampan sekali. Kalaupun ada nampak sifat kewanitaannya mungkin hanya pada kerling matanya. Biji matanya bergerak tanpa mukanya ikut bergerak, seperti kebiasaan wanita mengerling ke kanan kiri.
Akan tetapi kebiasaan ini pun tidak akan mudah diketahui orang kalau tidak amat memperhatikannya. Sepasang siang kiam yang tergantung di punggungnya juga bergagang indah, dengan ronce-ronce merah. Bahkan untuk memilih senjata rahasia pun dia memilih jarum-jarum halus yang berbau harum. Senjata rahasia ini dia peroleh dan dia pelajari dari ibunya. Dandanan dan sikapnya yang halus pendiam itu tentu akan membuat dia disangka seorang pelajar daripada seorang pendekar, kalau saja tidak nampak sepasang pedang di punggungnya. Pada waktu itu, untuk mengurangi terjadinya kekerasan, pemerintah melarang orang berlalu lalang membawa senjata tajam. Akan tetapi, para pendekar tidak mengabaikan larangan ini dan memang bagi para pendekar, bukan penjahat, larangan itu tidak begitu menekan. Apalagi seorang pendekar seperti Suma Ciangbun, keturunan keluarga Pulau Es yang amat dikenal oleh para pejabat tinggi. Bagaimanapun juga, keluarga Pulau Es masih mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga kaisar. Hari masih pagi ketika dia memasuki taman umum di kota raja itu. Sejak kemarin dia berada di kota raja, sesuai dengan janji yang telah diadakan dengan encinya, 6 bulan yang lalu. Selama ini dia merantau dan mencari jejak musuh-musuhnya tanpa hasil. Dia telah berpencar dengan encinya mengambil jalan barat dan dia mengambil jalan timur. Dia telah merantau memasuki provinsi Anhui, Zhejiang, Jiangsu dan Shantung. Banyak pengalaman dirasakan dan perjalanan berbulan-bulan sendirian itu membuat pemuda ini menjadi semakin matang. Banyak pertemuan dengan penjahat-penjahat dan dimanapun dia berada, dia selalu menentang para penjahat. Akan tetapi belum pernah dia bertemu dengan Lou Tekchiang atau musuh-musuh lain, bahkan menemukan jejak mereka pun tidak pernah. Janji pertemuannya dengan Sumahui di kota raja, di dalam taman umum itu, masih beberapa hari lagi. Dia datang terlampau pagi dan memang dia ingin melihat-lihat dan berjalan-jalan di kota raja yang indah. Dan pagi hari itu dia memasuki taman, bukan untuk bertemu dengan encinya karena memang belum waktunya, melainkan untuk pelesir. Dia mengenakan pakaian serba biru sehingga wajahnya nampak semakin gagah. Taman itu sudah mulai dibanjiri tamu. Terdapat kolam-kolam ikan dengan bunga teratainya. Juga banyak terdapat kedai-kedai arak yang diatur indah menarik. Ada pula beberapa buah pondok yang menjulang ke kolam teratai di mana orang dapat bersembunyi diri menikmati ikan-ikan di kolam, atau termenung sendirian melihat bunga-bunga teratai yang beraneka warna. Sebuah telaga buatan yang cukup lebar berada di ujung taman dan di situ para pelancong dapat berperahu sambil minum arak. Ciangbun merasa perutnya lapar karena ketika meninggalkan kamar hotel di pagi hari itu dia belum sarapan. Dimasukinya sebuah di antara kedai-kedai arak itu. Ketika dia masuk, di ruangan itu sudah terdapat beberapa orang pelancong dan ada pula beberapa orang gadis dari keluarga hartawan yang duduk di situ. Mereka ini segera mengangkat muka memandang kagum kepada Ciangbun. Pemuda ini tidak merasa aneh dengan pandangan ini. Dimanapun banyak dia menerima pandang mata seperti itu dari para wanita dan dia pun bersikap wajar, tersenyum sedikit lalu memilih tempat duduk di sudut. Seorang pelayan menghampirinya dan dia pun memesan beberapa butir bakpao dan air teh panas. Dia tidak biasa minum arak di pagi hari. Bukan hanya para wanita yang memandang kagum melihat kegagahan pemuda yang baru masuk ini, akan tetapi juga para tamu pria memandang, tertarik melihat sepasang pedang yang tergantung di punggung itu. Ciangbun tidak memperdulikan semua perhatian yang ditujukan kepadanya dan dia segera makan bakpao dan minum teh panas sambil memandang lurus ke depan. Akan tetapi, di sebelah depannya, di meja yang berdekatan, terdapat seorang pemuda lain yang juga sedang duduk sendirian, agaknya sudah selesai makan minum karena ada mangkok bubur kosong di depannya, juga cangkir teh. Dan kini pemuda itu sedang mencoret-coret menggunakan pensil bur di atas sehelai kertas putih, nampaknya asyik sekali. Berdebar rasa jantung dalam dada Ciangbun, akan tetapi segera ditekannya perasaan itu. Kambuh kembali penyakitnya, pikirnya tak enak. Kenapa baru melihat saja seorang pemuda yang amat tampan ini lalu jantungnya berdebar-debar? Benarkah dia semata keranjang ini? Apakah seorang wanita juga akan berdebar seperti ini kalau melihat seorang pemuda tampan? Apakah wanita-wanita yang duduk di sana itu pun berdebar ketika melihat dia masuk dan mereka tadi memandang kepadanya? Tanpa menggerakkan mukanya yang kini dimiringkan agar tidak lurus memandang ke depan, Ciangbun mengerling ke arah pemuda itu. Seorang pemuda yang masih amat muda, paling-paling baru 17 atau 18 tahun usianya. Pakaiannya sederhana, berwarna hijau. Tubuhnya agak kecil kurus, akan tetapi wajahnya sungguh amat menarik hati.
Wajah itu berbentuk tampan bukan main, dengan hidung kecil mancung, mulut kecil yang mengarah senyum, sepasang mata yang hidup dan tajam menatap kertas yang dicoretinya. Rambutnya dikuncir besar karena rambut itu hitam gemuk dan panjang. Alisnya hitam dan agak terlalu tebal, akan tetapi bulu matanya lentik panjang. Seorang pemuda yang amat tampan, terlalu tampan malah, seperti seorang wanita saja. Akan tetapi bulu alis tebal itu jelas bukan alis wanita. Agaknya pemuda remaja itu sudah selesai menulis. Kini dia menyimpan alat tulisnya di dalam buntalan pakaian yang berada di atas meja. Sambil tersenyum-senyum sendiri dia mengambil kertas itu dan diangkatnya untuk dibaca. Karena Chiang Bun duduk arah belakangnya, tentu saja Chiang Bun dapat ikut pula membaca tulisan itu yang ditulis dengan huruf besar dan indah. Tulisan indah bersajak. Chiang Bun membacanya cepat. Pergi merantau seorang diri. Berkelana menjelajah negeri. Pamer senjata menimbulkan ngeri. Apakah hanya untuk menakuti? Wajah Chiang Bun berubah merah. Biarpun tidak secara langsung, bukankah isi sajak itu menyindir, bahkan mengejeknya? Dia menoleh ke kanan kiri dan melihat bahwa semua tamu yang berada di situ tidak ada yang membawa senjata. Dialah satu-satunya orang yang membawa pedang dan karena pedangnya itu tergantung di punggung, maka disebut pamer oleh si penulis sajak. Akan tetapi penulis itu mengejeknya, mengatakan bahwa senjatanya itu hanya untuk menakut-nakuti. Sungguh pemuda remaja ini usil, lancang, akan tetapi jenaka dan tulisannya halus indah, dengan goresan-goresan aneh seperti yang biasa terdapat pada tulisan seorang asing. Chiang Bun semakin tertarik dan memperhatikan. Hatinya tidak marah oleh sindiran dan ejekan itu, bahkan dia pun merasa geli dan lucu. Pemuda bengal, pikirnya, akan tetapi menarik hati. Ingin dia berkenalan dengannya. Sekedar berkenalan karena selama ini dia malah menjauhkan diri dari para pemuda. Kini dia tidak perlu khawatir. Dia sudah dapat menguasai hatinya dan pula, pemuda itu masih remaja dan dia pun hanya ingin bersahabat, tidak lebih. Akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu memanggil pelayan dengan suaranya yang lantang dan benar dugaannya, pemuda remaja itu mempunyai suara yang nadanya asing. Setelah membayar harga makanan, pemuda remaja itu bangkit berdiri, menyandang buntalannya yang cukup panjang, lalu melangkah keluar. Akan tetapi ketika lewat di dekat Chiang Bun, pemuda remaja itu mengerling dan tersenyum, kerling dan senyum yang mengejek. Chiang Bun membalas senyuman itu, senyuman yang mengandung kesabaran dan menawarkan persahabatan. Akan tetapi pemuda remaja itu membuang muka dan melangkah lebar keluar dari kedai arak. Chiang Bun menarik napas panjang dan menenteramkan hatinya. Terasa benar olehnya bahwa penyakit pada dirinya itu belum sembuh. Kalau selama ini dia tidak merasakan getaran seperti ini, getaran yang hanya pertama kali dirasakan ketika dia berada di Pulau Nelayan bersama Liu Lisiang, adalah karena memang hatinya tidak pernah tertarik oleh seorang pemuda seperti halnya Lisiang atau pemuda remaja ini. Biarpun dia lebih condong menyukai pria, akan tetapi tidak sembarang pria membuatnya berdebar seperti ini. Setelah membayar harga makanan, Chiang Bun bangkit berdiri dan dengan keputusan hati untuk segera melupakan pemuda tampan tadi, dia pun melangkah keluar dari kedai arak. Dia berjalan-jalan di taman itu dan tertarik oleh keadaan telaga buatan, dia menyewa sebuah perahu sambil membeli seguci arak karena akan nikmat sekali naik perahu minum arak nanti kalau matahari sudah naik agak tinggi. Taman ini indah sekali. Dahulu merupakan taman pribadi milik kaisar. Akan tetapi sejak Kaisar Qianliong bertahta, kaisar yang mencinta atau lebih dekat dengan rakyat dibandingkan kaisar-kaisar terdahulu, membuka taman itu menjadi taman umum yang boleh dikunjungi rakyat. Kaisar Qianliong memang bijaksana dan pandai menyenangkan hati rakyatnya, maka di zaman pemerintahannya lah rakyat merasa lebih tenteram hidupnya. Chiang Bun mendayung perahunya berputar-putar di telaga buatan itu. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu, tidak ada yang tidak berseri wajahnya tanda bahwa mereka semua bergembira. Ketika Chiang Bun mendayung perahunya tiba di dekat sebuah pondok kecil yang berada di atas permukaan air di tepi telaga, tiba-tiba dia mendengar suara lantang disertai ketawa mengejek. Haha, Siang Kiam Taiyap, pendekar besar sepasang pedang, nongol lagi memamerkan pedangnya. Chiang Bun menghentikan dayungnya dan mengangkat muka. Kiranya pemuda remaja yang tadi sedang nongkrong di pondok itu, menjenguk keluar dari sebuah jendela kecil dan tersenyum mengejek. Mendongkol juga rasa hati Chiang Bun. Pemuda itu sungguh bengal, suka menggoda orang.
Akan tetapi dia masih dapat menahan rasa marahnya dan sambil tersenyum ramah dia pun berkata, "Bersama pedang menjelajah negeri. Bukan pamer, bukan menakuti. Sekedar alat pembela diri. Harap adik jangan salah mengerti." Sepasang mata yang lebar dan jeli itu terbelalak. "Ai, kiranya engkau adalah seorang terpelajar, pandai bersajak, bukan tukang pukul yang suka menakut-nakuti orang." Chiang Bun tersenyum. "Aku seorang biasa saja yang suka bersahabat. Kalau adik suka, kita boleh berkenalan dan menunggang perahu bersama." Sepasang mata itu bersinar-sinar. "Benarkah? Engkau tidak marah kepadaku karena aku telah mengganggumu tadi?" Chiang Bun tersenyum dan menggeleng kepalanya. Hatinya merasa semakin tertarik dan suka kepada pemuda remaja itu yang biarpun bengal akan tetapi ternyata pandai membawa diri dan juga jujur, mau mengakui kesalahannya. Buktinya, dia kini mengaku terus terang bahwa tadi telah mengganggunya. "Engkau gembira dan jenaka, bukan mengganggu melainkan bicara sebenarnya. Di zaman sekarang memang banyak orang berlagak, dan engkau tadi menganggap aku tukang menjual lagak, jadi sajakmu tadi wajar saja." Pemuda remaja itu nampak semakin gembira. "Ah, begitukah? Kalau begitu, biar aku ikut naik perahu bersamamu." Gembira sekali rasa hati Chiang Bun. "Tunggu, akan kudaratkan perahu ini." "Tidak usah. Awas, aku melompat turun." Dan tiba-tiba saja pemuda remaja itu sudah meloncat keluar dari jendela itu, meluncur turun ke atas perahu yang jaraknya masih cukup jauh. Chiang Bun terkejut bukan main, akan tetapi dia memandang kagum ketika pemuda itu sudah tiba di dalam perahu dan perahu itu sama sekali tidak terguncang seolah-olah yang tiba di dalam perahu dari atas itu hanya sehelai daun kering saja. Dia terkejut dan kagum, tahu bahwa pemuda remaja ini memiliki ginkang yang amat hebat. "Ai, kiranya engkaulah sebenarnya seorang Tai Hiap," katanya jujur. "Sungguh malu sekali aku yang tidak bisa apa-apa ini berani membawa-bawa pedang di depan seorang pendekar lihai sepertimu ini." Pemuda remaja itu tertawa dan wajahnya nampak semakin muda dan tampan. "Sudahlah, Toako, tak perlu merendahkan diri. Dari sikapmu menanggapi gangguanku dan pujianmu tadi, menunjukkan bahwa engkau berhati lapang dan juga berwatak rendah hati. Dan sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah patut disebut pendekar. Pula, siapa lagi kalau bukan pendekar yang lihai yang berani membawa-bawa pedang secara berterang, di kota raja pula?" Seorang pemuda yang ahli ginkang dan juga cerdik, pikir Chiang Bun. Juga nada suaranya jelas menunjukkan lidah asing, walaupun bicaranya cukup lancar. Tentu seorang pemuda asing yang sudah lama berada di sini atau yang mempelajari bahasa Han dengan baik. "Xiao Te, tak perlu engkau memuji. Akan tetapi sungguh ginkangmu yang kau perlihatkan tadi mengagumkan hatiku. Dan mendengar suaramu, agaknya engkau adalah seorang yang datang dari jauh. Kalau boleh aku bertanya, siapakah namamu dan dari mana engkau datang?" "Aku pun seorang pengembara seperti engkau, Toako, hanya saja aku datang jauh dari luar negeri, dari barat. Dan karena orang tuaku kagum akan kebesaran sungai Gangga, aku diberi nama Ganggananda, putra sungai Gangga." "Ah, kalau begitu engkau tentu datang dari Sitian, negara barat. Akan tetapi kulitmu putih dan mukamu, biarpun agak asing, tidak jauh bedanya dengan muka bangsa kami. Dan semudah ini engkau sudah berani merantau sejauh itu. Bukan main. Padahal, usiamu tentu baru 15 atau 16 tahun, masih belum dewasa benar." "Siapa bilang? Aku sudah berusia 18 tahun. Dan aku sudah merantau selama 1 tahun lebih. Girang sekali hari ini di kota raja dapat bertemu dengan seorang pendekar seperti engkau, Toako. Siapakah namamu?" Biasanya, Suma Chiang Bun segan memperkenalkan nama, apalagi nama keturunannya, karena si Suma akan mendatangkan daya tarik dan kecurigaan, membuka rahasia bahwa dia masih keturunan keluarga Suma dari Pulau Es. Memang tidak semua orang si Suma keluarga Pulau Es, akan tetapi si ini jarang terdapat sehingga menarik perhatian. Akan tetapi terhadap pemuda remaja yang jujur ini, yang amat menarik hatinya, dia tidak mau berbohong. "Namaku Suma Chiang Bun." "Wah, kau tentu cucu pendekar super sakti Sumahan dari Pulau Es." Kini wajah Chiang Bun berubah agak pucat. Tak disangkanya bahwa pemuda remaja yang asing ini begitu mendengar namanya langsung saja menebak dengan demikian tepatnya.
Biarpun tokoh Kangou kenamaan tentu masih akan meragu. Pantas saja begitu bertemu aku tertarik untuk menggoda agar dapat berkenalan denganmu, kata lagi pemuda yang bernama Ganggananda itu. Ganggananda, bagaimana engkau bisa tahu? Pemuda itu tertawa. Dan engkau tentu masih saudara dari Suma Cheng Liong, bukan? Kini Chiang Bun terbelalak memegang lengan pemuda remaja itu. Engkau mengenalnya? Engkau bertemu dengan Cheng Liong? Dia masih hidupkah? Ganggananda tersenyum. Tentu saja dia masih hidup, setidaknya dia masih hidup 6-7 tahun yang lalu. Aku bertemu dan kenal dengannya ketika dia pergi ke barat. Tiba-tiba wajah pemuda ini menjadi muram. Heran sekali mengapa engkau tidak tahu dan mukamu berubah ketika mendengar namanya. Dengar, Nanda, aku berterus terang saja. Kami semua mengira bahwa Cheng Liong sudah tewas kurang lebih 9 tahun yang lalu. Dan sekarang, bertemu denganmu mendengar bahwa dia masih hidup, sungguh amat mengejutkan dan menggembirakan. Memang dia masih hidup, akan tetapi ada hal aneh sekali yang tentu akan membuatmu menjadi semakin terkejut. Apa itu? Katakanlah dahulu. Betulkah engkau dan Cheng Liong cucu-cucu pendekar super sakti dari Pulau Es? Kalian adalah keluarga para pendekar Pulau Es? Benar, ayahku dan ayahnya adalah kakak beradik, dan pendekar super sakti adalah kakek kami. Nah, itulah yang aneh. Cheng Liong cucu pendekar super sakti, akan tetapi dia juga menjadi murid seorang raja iblis. Apa? Siapa? Hek Imong. Tentu saja Chiang Bun kaget setengah mati mendengar berita ini, lebih kaget daripada berita bahwa adiknya itu masih hidup. Hek Imong adalah raja iblis yang memimpin penyerbuan ke Pulau Es. Dialah musuh besar nomor 1. Bagaimana mungkin kini Cheng Liong malah menjadi muridnya? Dia begitu terkejut sehingga dia memandang ke depan, jauh ke depan dan tiba-tiba wajahnya berubah pucat ketika dia melihat 2 orang pria berada di dalam sebuah perahu meluncur datang dan sudah dekat. Kau kenapa? Ganggananda memegang lengan Chiang Bun melihat pemuda itu wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Diamlah, bisik Chiang Bun. Dan jangan mencampuri kalau aku nanti berkelahi. Aku bertemu dengan musuh besarku. Perahu di depan itu kini mendekat dan yang membuat hati Chiang Bun terkejut adalah ketika dia mengenal bahwa seorang di antara 2 pria yang berada di dalam perahu itu adalah Lau Tek Chiang. Dia tidak mungkin pangling. Pria itu biarpun kini sudah lebih tua, masih seperti dahulu. Pakaiannya mewah dan bibirnya masih tersenyum-senyum mengejek, pandang matanya membayangkan kecerdikan dan kelicikan. Biarpun dia belum bertemu dengan encinya, akan tetapi setelah kini melihat musuh besar itu, dia harus turun tangan membunuh orang yang telah merusak kehidupan encinya. Akan tetapi, agaknya Tek Chiang juga bermata tajam. Mula-mula dia tidak mengenal Chiang Bun, akan tetapi begitu Chiang Bun berdiri di dalam perahunya dan dia memandang penuh perhatian, Tek Chiang segera mengenalnya. Dengan sikap congkak dan manis dibuat-buat penuh ejekan, dia melambaikan tangan. Aha, kiranya bertemu dengan adikku Chiang Bun di sini. Apa kabar, adikku? Akan tetapi Chiang Bun membentak sambil mencabut sepasang pedangnya. Lau Tek Chiang keparat busuk. Bersiaplah untuk mampus. Anak kurang ajar. Lupakah engkau bahwa aku ini kakak iparmu, juga suhengmu sendiri? Keturunan keluarga Suma memang kurang ajar semua. Tek Chiang juga membentak. Kawannya, pemuda yang berpakaian serba hijau, memandang dengan alis berkerut. Pemuda ini adalah Pou Kui Lok, murid Kunlun Pai yang kini menjadi sute dari Tek Chiang itu. Seperti kita ketahui, 2 orang ini beruntung sekali diangkat menjadi murid-murid oleh kedua orang tokoh lembah naga siluman, yaitu Kim Kong Sian Chu Han Bu dan Bu Eng Sian Chu Seng Bu. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.